karena bagiku itu prinsipku gini. Berbagi itu bukan tentang seberapa besar dan berharganya apa yang kita beri, tapi seberapa tulus dan ikhlasnya kita dalam memberi. Apa kowe ndek mau nyobalen ono nyo? Niatmu apa sih niatmu? Niatku yo golek sangu Mas, tabungan. Karena aku tabungan belum ke sapa? tabungan sesuk nek sangu. Oh, tabungan buat nek mulai nang asline. Lah mau buru-buru apa enggak? Kalau buru-buru? Wes wae Mas, aku carry. Kalau buru-buru Mbak tas kerain gitu. Wae aku carry wis tenan aku sare ketemu Ica barang. Terus halo, welcome back bareng sama Kristo di acara ngobrol bareng Kristo. Kali ini gue kedatangan tamu cantik, anggun, ya kan? Siapa lagi kalau bukan Kak Sinyo. Kan kayak wong nyong ini nonyo. Nah, apa kabar Sinyo? Alhamdulillah, kabar baik Mas Kristo. Jauh perjalanan ke sini. Lumayan. Oh, lumayan. Mendaki gunung lewati lembah gak? Lupa aku yang pasti hujan deres. Hujannya deres guys. Semua teman-teman yang ada di TikTok dan ada yang ada di YouTube, kali ini kita akan ngebahasnya sedikit agak serius. Wis, sejarah banget Kristo serius ya kan? Iya. Kali ini kita akan ngebahas tentang ODGJ karena kita udah kedatangan pakar ODGJ ya kan? Tapi jangan bilang Sinyo ODGJ ya Mas. Beda ya Mbak ya? Beda. Oh beda, tak kira sama loh. Ya aku udah sembuh, alhamdulillah. Oh udah sembuh? Udah. Mbak Sinyo, ya. Mbak Sinyo sebelum aku bahas ODGJ itu kenapa Mbak Sinyo tertarik dulu? Sebelum ke sana itu aku menanyakan kenapa tuh Mbak Sinyo tertarik dengan menangani teman-teman yang ODGJ itu? Ceritanya panjang nih. Wah, aku siap dengerin loh, Mbok panjangnya aku siap dengerin. Wong ini lama enggak apa-apa. Bukannya suka yang panjang-panjang loh harusnya. Iya. Wes aku nuk komen ini sedang. Di sini tuh banyak banget tuh kamera 1 2 3 4 5. 5 kamera yang on di sini. Enggak apa-apa pokoknya. Wes bayar royalti loh, guys. Jadi cerita ya? Cerita no, Mbak. Iya. Wong gunane rene jenengan cerita. Kon cerita ya. Sok lali aku lek wis ketemu Kristo iki piye ngono lho. Jadi ceritanya itu dulu awalnya itu apa sih ya? Emang setelah aku resign dari kerja. Pernah kerja, Mbak? Pernah, alhamdulillah. Lumayan pernah ganggu Mas aku ya. Kerja di mana dulu, Mbak? Dulu aku di BTN. Oh, Bank BTN. Iya, FO di BTN. Negeri dong ya? Alhamdulillah negeri. Oh, kok bisa lumayan, ya? Iya lumayan. Pak Erick Thohir tolong ya. Terus, aduh lah, aku masih diceritakan masa lalu. Enggak apa-apa no. Ini memang mengungkap masa lalu dengan transparan no. Aku menjaga hati seseorang, jadi memang beliau nggak suka aku kerja. Aku hanya resign tapi kan memang aku jiwa pekerja, jadi tetap aku harus kerja di rumah. Usaha kecil lah di rumah. Terus, sempat usaha juga? Iya, ya pokoknya kecil lah, cilik mentik ngono. Terus, cuman aku kepengen ada kegiatan untuk Jumat Barokah. Itu awalnya itu. Hatimu sebenarnya dari dulu udah mulia. Asik. Tapi bingung itu, aku mau ngambil apa ya? Pertamanya aku nyoba ke pedagang. Aku nyoba sekali. Mau bagikan ke pedagang? Iya, aku nyoba mainlah dulan ke pasar. Aku ke pedagang, tapi kok kayak nek ke pedagang itu nek aku ngasih kecil kok ora pantes. Tapi pedagang kok malah mbok kayak itu nyo? Iya, yang sing rodok susah-susah ngono lho Mas, meskipun aku ki ya wong susah asline ngono lho. Oke. Cuman nek aku ngasih banyak kok aku gak duwe. Oh iya. Terus aku pindah ke anak pang. Anak pang itu dengan modal aku kepo ya. Kenapa mereka jadi seperti itu kan gitu. Kamu sempat menyelami juga? Sempat, aku sekali ke anak pang itu ya tetap kan kita ngasih uang jajan ya. Katakan satu anak itu 50, katakan ya misal 50. Ada 500. Aku wawancara 5 orang. Oh tak kira 500. Tak jak maam bakso ngono, kok ya oke ya aku gitu toh. Terus kayaknya kemampuanku belum sampai ke situ. Ternyata kamu juga hitungan ternyata ini. Iya. Harganya minim Mas. Oh iya. Ya tadi aku sudah hitung. Iya. Terus pulang dari situ aku nggak sengaja itu lihat ada mbak-mbak ODGJ itu daerah dekatku ya di dekat Masjid Agung itu beliau kepanasan kehujanan di situ terus. Aku bismillah lah nyoba tak deketin. Terus? Itu pertama kalinya aku ketemu ODGJ. Terus ya pokoknya luar biasa lah ambune ngono pokoknya amazing.
Tapi alhamdulillah itu video pertamaku ODGJ itu aku upload dan dikenali. Seneng banget toh. Dikenali maksudnya? Dikenali sama keluarganya. Beliau warga okay. Pengasinan Brebes. Oke. Pagi-pagi 5:30 aku bangun tidur, keluarganya kan pengen video call. Aku gak pakai mandi aku. Gerimis-gerimis aku naik motor ke sana dengan harapan ini nanti aku bakal mulangin ODGJ kan gitu kan. Wes bismillah piye carane mesti ono dalane. Masalah sangu ya mesti ono lah gitu. Yeah. Aku ke sana tapi kecewa berat itu aku. Kenapa? Ternyata keluarganya dengan berbagai alasan intinya tidak menerima. Kowe nang ditompo keluarga Gak nih? ditompo keluarga. Padahal yang nemu kamu? Ya nemu aku terus akhirnya tapi kalau udah kayak gitu ya udah mentok lah usahaku untuk ngebantu beliau ya udah sampai di situ. Aku nggak bisa maksa juga kan. Tapi alhamdulillah itu ada kayak apa sih ya komunitas atau apa sih kayak ibu-ibu sosialita loh, sugih-sugih ngono. Itu ngebantu untuk mengkondisikan Mbak E ini akhirnya dibawa ke pondok pesantren khusus ODGJ kayak gitu. Jadi alhamdulillah sudah terkondisikan. Itu awal mula ya? Awal mula. Tapi dari itu tahun berapa nyo? 2019. Oh baru Oktober. 2019 ya? Iya 2019. Itu akhirnya aku penasaran gitu loh, gemes. Ya apa sih kok ditolak? Ini kan keluargamu kayak gitu. Aku bertekad untuk mendalami, bahasanya berat ya, ilmu per-ODGJ-nan. Akhirnya aku itu ke Kudus. Aku ke Kudus ketemu ya guruku ya, Mas Adi Sinaurip. Aku belajar. Itu gurumu toh? Iya, guruku Sinaurip Mas Adi. Aku belajar sama beliau dan beliau memang orangnya sangat baik dan semua aku dibagi berbagai ilmu penanganan ODGJ. Terus? Masalah kita harus mendalami kayak gimana ini resiko-resikonya, cara memandikan pun itu enggak asal memandikan, enggak asal digerujuk ngono tok gak oleh. Oh iya. Jadi memang ada trik-trik khusus dan cara-cara khusus untuk memandikan ODGJ. Gak bisa misalkan ketemu langsung dimandiin nggak boleh? Nggak boleh. Kita memang pendekatannya itu kalau mungkin videoku itu tak upload paling lama 20 menit ya. Tapi prosesnya itu bisa setengah hari. Oh gitu toh? Prosesnya bisa setengah hari. Jadi aku pendekatan dulu sampai ODGJ itu memang benar-benar nyaman sama kita, welcome. Nanti akhirnya nunggu sampai ikhlas. Dan memandikan pun raiso gak langsung digerujuk gak oleh. Karena urusannya jantung. Alasannya? Jantung. Hah kok hubungannya sama jantung apa? Karena ODGJ itu kadang sampai puluhan tahun gak mandi, gak kena banyu. Kebanyakan ODGJ wedi mbek banyu. Oh iya toh? Iya. Ya contohnya lho sampean iso adus ra. Nah itu loh. Saya aja bingung apakah aku itu masuk ke ODGJ apa enggak loh. Saya juga terkadang tuh ngopi masnyo. Ngopi bosnyo. Kamu disuruh ngopi loh nyo. Aku baru sadar loh teman-teman. Ya Allah, astagfirullah. Kenapa? Iki lho tuan rumah ini ngedep kopi aku gak digawekno. Nyet Kristoi nyet nganyel gitu kan. Aku ya lagi. Jadi buat teman-teman yang nanti itu sekiranya diundang untuk podcast di Chess Entertainment tempatnya Mas Kristo Sumantri, harap dipikir ulang ya. Aku lho gak disugoi apa-apa lah ya Allah. Buat disugui toh. Pedit toh. Buat disugui. Asistenmu ndi asistenmu. Aku ngene yo, aku ingin keplok ngene kopiku moro dhewe. Nah, mau kopinya moro. Tenang wae. Ini moro nyo. Nganggo musik. Tapi tidak disindir sih. Nek ora disindir akeh lingan lho moro tanya. Jadi makasih Mas, ya Allah Mas ganteng tenan ya. Ya Allah. Baik hati lho ki Mas. Sik tak ngombe sik. Ngombe nyo kita ngelak lho. Wasik. Terus dari pertama kali kamu ngupload terus pasti kan nenek rasa hal yang tidak pernah kamu lakukan. Oh itu gitu. Iya. Hal yang pertama kali ya jujur ya Nyo, pasti kan kita merasakan rodok biye. Walaupun aku tidak ada tendensi apa-apa ya pokoknya. Tapi kan kita sebagai manusia yang jujur tak ceritano kudu biye ngono. Itu aku awal mula pertama ODGJ itu Mbak E Brebes iku aku seharian gak iso makan. Karena apa yo? Lek basa Jawa iki ambu-ambunen ngono lho. Oh iya. Ambu-ambunen iku sampai sehari itu aku sampai ayo golek es buah, ayo pokoknya nyari yang seger-seger biar aku itu ada selera makan lagi. Wah, yo apalagi itu kan perempuan. Beda loh, ODGJ perempuan dengan laki-laki. Lek cowok iku meskipun dia enggak mandi puluhan tahun, iku ambune ketoke ngono-ngono tok lho. Tapi nek cewek, memang cewek itu bahaya. Bahaya cewek kalau enggak mandi. Tapi satu Mas, catatan ya. Kebanyakan dari ODGJ itu presentasinya laki-laki. Jadi buat laki-laki hati-hati. Apa iyanya? Jadi gini, lek aku sih ini ya.
karena cowok itu gengsinya lebih gede. Lek cewek itu bocor. Jadi Maksudnya? kadang kita cewek rahasia kita serahasia apapun itu kita pasti bocor ke salah satu teman yang kita percaya. Tapi lek cowok itu gengsinya gede ngono lho. Misalkan aduh iki rahasia aku ya, aku isin cerita mbek koncoku, mesti gak dititakno, mbok ndem dhewe. Akhirnya jeblok kentir, Mas. Ya kayak gitu. Bedanya cowok sama cewek. Ya, mungkin loh. Kayak prediksi apa sih ya? Ya selama iki lah lek tak hitung-hitung bosone apa aku lek pakai bahasa-bahasa rada pinter gak iso. Diperhitungkan. Bukan diperhitungkan, aku tak pikir hitungan meneh. Lah terus kowe iki saka dari awal pertama kamu itu sampai kamu pengen melanjutkan itu lagi, kenapa? Ya, itu udah kamu konten? Belum? Itu udah, tapi yo videonya yo kaya ngono kae, masih aku belum bisa ngedit. Yo, tapi udah masuk ke YouTube. Udah masuk ke YouTube, makanya dikenali. Oh, ngomong-ngomong BTW YouTube-mu subscriber berapa nih? Masih dikit, Mas. Berapa? 37 apa 8 ya? 37.000. Iya. Lo lebih banyak dari kita lo ya? Oh jelas dong. Ya di sini cuman mau riak doang. Prinsipku kan sombongnya tetap kudu. Tapi itu yang bisa kamu sombongkan cuman itu aja. Itu toh, liane gak ono. Sombong aku gak duwe. Terus keduanya apakah pasti ada selang waktu tuh berapa bulan? Pokoknya aku habis dari UDGJ ku pertama aku belajar ke Kudus, itu di sana langsung aku turun ke jalan dan dikasih di ospek itu benar-benar UDGJ yang super. Di ospek maksudnya apa? Ya pokoknya aku langsung turun ke jalan sama Mas Adi Sinaurip itu kebetulan iya. Aku area Demak. Itu Mas Adi Sinaurip itu Mas Pur itu? Bukan, beda. Beda. Ini kalau Mas Pur itu Lamongan, kalau Mas Adi itu beda toh? Iya, aslinya Pati tapi tinggalnya di Kudus. Itu aku ke area Demak itu nemu ODGJ yang dia badannya itu penuh dengan lilitan plastik kayak basah jadi wambu. Lanang wedok. Wedok meneh. Sinine plastik, serba plastik kresek warna ungu. Itu beliau orang Purwodadi. Alhamdulillah habis kita upload dikenali, tapi itu ya pokoknya luar biasanya dari keluarga Sinaurip itu memang udah bisa masuk kemanapun. Jadi kita bawa ODGJ itu kita nemu di jalan dengan kondisi maaf ya sikileku ambek sampai nanahan aku gak wani seru-seru sampai kayak gitu. Kita bawa ke rumah sakit Lumono Hadi waktu itu dengan yang buka pintu kan Mbak Heni istrinya Mas Adi. Kita langsung bawa opnam di sana sampai sembuh Seminggu kita ambil, kita antar pulang ke Purwodadi. Karangrayung Purwodadi, ternyata beliau itu Mbah Mutiah itu hilang udah 10 tahun. Oh iya? Dan itu gualake luar biasa. Jadi lek ketemu mbah wedok ngono. Itu lek ketemu orang gitu, orang deketi didoni. Lah kok iso? Bahasa Indonesia ini yo mbok aku yo gak sempet takok, Mas. Wae roh gini, roh kowe ngono langsung cuk ngono. Oh mungkin dia itu ya takut kan? Enggak, orang deket itu udah kayak gitu, kalau nggak dilempar batu itu diludahin. Oh. Tapi alhamdulillah, makanya aku sudah deg-degan loh. Sinyo kamu wis siap diludahi. Siap aku ngono, tapi yo alhamdulillah bismillah ora. Terus? Aman. Terus piye? Ya alhamdulillah. Aku karo nonton typingane TikTok iki lho. Oh, iya aku ya. Wong-wong do ra digagas malah bingung. Oh, do nesu ya. Do nesu. Ada Farica. Baca typing lu ya lah, aku wis baca lu itu. Akhirnya tomen jari ketemu. Sekon dhuwur. Iki fan-fansnya Sinyo dan teman-temannya Sinyo, welcome di roomnya Kristo Sumantri ya kan. Kalau kalian main di Jazz Entertainment. Oh ada Mak Tika. Pokoknya kalau kalian main di sini, wah pertama kali yang kalian dapatkan adalah bulian. Aku sing ngerata lalek no. Itu waktu dulu ketemu Kristus pertama aku yo ngemol ngono lho, atau kencan ambek cowok ganteng tatonan ngono. Aku ditawani kopi, aku wis pesen gak sida ngombe, dhek kesusu syutinge mulai ya. Ra sida ngombe kopi ya. Di sini lagi dia minum kopi sendiri lho, kayak berarti nek gak dielingke ambek sapa mau. Opai, momotku tersayang yo. Opai, lho kuwi aku yo gak digawekno kopi yo. Tapi jadi ketemu. Tapi virtual sama aslinya gimana nyo? Ketemunya? Aslinya kan gandengan aslinya tadi. Oh, aku jane oleh jujur ora to. Tapi aku
Jadi kok gengsi engko aku ndek dikirone piye-piye. Oh lho, Kristo itu ternyata kalau di live itu kan tuwek ya, tuweke ketok. Ya aslinya tuwek, cuman lek ketemu langsung ini ya rada lumayan ganteng lah. Sidik. Kok sedih lah aku. Lanjut ke topik. Mbak Sinyo ini punya yayasan untuk menangani ODGJ atau gimana? Oh iya tadi kamu masuk yayasan enggak? Kerja sama dinas terkait. Oh enggak. Jadi Mandiri. Aku mandiri. Aku enggak kerja sama dengan siapapun. Kenapa? Gimana ya? Jadi emang ini kan giat sosial pribadi. Jadi itu pun aku turun. Niatmu apa sih niatmu? Niatku yo golek sangu Mas, tabungan. Karena aku tabungan ke sapa? Tabungan sesuk nek sangu. Oh, tabungan buat nek mulai nang asline. Lah mau buru-buru apa enggak? Kalau buru-buru. Wes wae Mas aku carry. Kalau buru-buru Pak tak sekarain gitu loh. Wae aku carry wis tenan aku sarep ketemu Ica barang. Terus? Nah, cuman kalau untuk yo orang niat itu kan boleh ya. Boleh. Memang aku kepengen lah nanti kedepannya yo Sinyo enggak kayak gini kayak gitu loh, tapi mungkin belum sampai waktunya. Jadi aku bisa melakukan kebaikan baru seperti ini. Triggermu apa? Triggernya apa artinya? Trigger ki pemacu utamamu. Selain itu loh ya. Ra mungkin wong aku gur pengen duwe bekal ning kono aku tak nulungi ngene ngono. Lek sekarang itu aku udah kayak wis kayak kebiasaan ngono lho Mas. Jadi wis kayak panggilan hati, jadi udah wis gak mikir kayak nyun sewu yo, iku engko videoku kepiye aku viral, aku diundang dono dene enggak ada niatan seperti itu. Tapi ada orang yang seperti itu loh Nyo. Apa? Oh nah, ada. Ini nyun sewu nih banyak yang melakukan hal ini. Tapi hanya untuk mengejar AdSense. Just konten itu. Iya. Gimana? Itu just konten ada juga, tapi yo iku wong kan wis urusane dhewe Mas. Lah aku itu daripada disebut YouTuber lebih senang disebut sebagai seorang relawan. Oh, gitu. Relawan. Jadi rela itu tergantung kondisinya awake dhewe. Makanya kenapa aku nggak kerja sama dengan siapapun. Kadang gini, aku itu kan yo mek buruh ya Mas ya. Aku kerjane mek buruh. Jadi nek aku nggak kerja, aku yo gak iso ngonten. Jadi saat aku kerja terus ada laporan ODGJ, otomatis aku nggak bisa turun dong. Makanya kenapa nomor YouTube itu nggak setiap hari aku buka, itu karena kadang gini, jadi apa sih ya? Oh nomornya beban. 2. Nomor pribadi sendiri sama YouTube sendiri. Oh beda-beda. Beda-beda. Banyak ya handphonenya ya Mbak ya? Boten, satu HP itu kan bisa buat 2 nomor. Aku mengungkap sisi lain loh, ternyata sisinya diam-diam riak loh ya. Ora yo. Terus Mbak? Nah itu, jadi saat aku buka nomor YouTube itu saat aku siap. Intinya nek kasarane wong Jawa aku pas duwe sangu aku buka nomor YouTube. Jadi nek misal ada laporan kok aku gak iso turun ke jalan iku rasane iki koyo ya Allah, iki kenapa aku nggak jalan? Padahal yo nyun sewu, lagi tipis kan ngono lho. Jadi kalau misalkan aku ada bantuan, aku kerjasama dengan siapa kayak gitu, aku dibiayai kasarane ngono lho. Gelem ra gelem aku harus selalu turun ke jalan dan aku nggak mau itu aku disetir orang untuk melakukan itu gitu loh. Tapi nyun sewu, pekerjaan utamanya Mbak Sinyo apa? Pekerjaan utama sekarang yo apa ya lek dibilang salon juga bukan salon-salon kayak orang-orang gitu. Pokoknya intinya aku ada keterampilan tangan. Ngambil-ngambilin gitu dah. Maling gitu. Keterampilan Mbak. Maksudnya gini loh, kayak aku jual jasa kecantikan tapi yo make kayak up. Enggak bisa. Aku dhewe gak iso make up kok. Lah apa? Kayak sambung rambut, les, yo kowe salon-salon ngono tapi yo dongakne lah nanti mungkin sebentar lagi jadi salon beneran. Amin. Kalian yang nonton itu kalau Mbak Sinyo live apa itu dibantu, disupport gitu loh. Jangan cuma typing sok kenal gitu. Kalau kalian nggak punya gift keluar aja dari room ini. Ojo. Karena tabungan akhirat barokah. Akhir-akhir ini kan jenengan viral, Mbak. Alhamdulillah. Jenengan sampai aku lihat masuk di TV, diundang di TV, dikomprim di TV, video-video ini jenengan. Terus banyak media-media digital yang wawancara jenengan, interview jenengan. Gara-gara menemukan sosok Agus. Iya, Mas Agus. Nah itu siapa itu Agus itu?
Jadi aku ceritanya suka awal ora iki. Ya suka awal. Suka awal ya. Biar aku dengar-dengar tuh ada orang yang mengaku-ngaku menemukan juga soalnya. Rasa dibahas. Jadi gini, awalnya itu ada namanya Mas Tri, itu pedagang di pasar. Mas Tri itu WA ke nomorku, intinya ngabarin bahwa Mbak Sinyo ini waktu itu masih bahasa masih ODGJ ya, karena mungkin mereka taunya aku memang pemerhati ODGJ kan. Ada ODGJ di Pasar Kepek, kondisinya sakit. Kan mereka bingung mau... Pasar Kepek itu mana? Pasar Kepek itu Jalan Imogiri Barat, Bantul. Ya lumayan deket sih dari rumahku. Itu kondisinya sakit, kakinya bengkak sampai gak bisa jalan kan gitu. Mereka bingung kalau mau periksa kan gak punya identitas itu. Karena dia itu di situ kan waktu masih kecil, alay cik bayas ngono loh cik. ODGJ-nya? Iya, itu masih kecil. Masih kecil kok ODGJ? Itu bahasanya kemarin karena kan tidak semua orang tahu itu apa artinya ODGJ kan. Gitu. Apa sih kepanjangannya ODGJ itu? Orang dengan gangguan jiwa. Oh, saya kira orang dengan godaan janda. Itu kok awakmu. Aku kursine mubeng-mubeng loh, kursine apik banget aku tadi. Terus lanjut, Mbak. Nah, terus waktu itu aku nggak bisa langsung nyamperin ke sana karena posisi aku di Kebumen toh. Hari berikutnya aku baru ke sana. Kebetulan aku nggak ada temen toh. Aku bingung ngajak sopo. Kan nggak ada tim ya mas ya. Aku nggak ada tim sekarang. Oh kamu tuh semuanya jalan sendiri ya? Sendiri. Kalau dulu kan kameramen. Kamera aku nganggo tripod ngono ya. Saya cewek mandiri apa guys, ini aku serius. Ini khusus ini aku lagi serius nih. Lihat wajahku serius nih. Ternyata dan aku kaget nih. Mbak Sinyo tuh ngonten apa-apa sendiri, bawa tripod sendiri, masang kamera sendiri, jalan sendiri, benerin sendiri. Bayangno. Bubuk pun sendiri. Bayangno, Cah. Bayangno. Dan aku baru tahu ini tadi. Ini mohon maaf loh ini ya. Tapi memang aku kaget ini tadi ternyata dia apa-apa sendiri. Dan shock wae bagiku kayak ceweknya nganti iso kaya ngene loh. Apalagi Chess Entertainment yang kalian ngapain Ces sih? Lanjut Mbak Sinyo. Gitu kan aku ke sana itu emang kondisinya ya Allah. Kakinya itu gede banget ngono Mas. Jadi bengkak. Jadi ternyata awalnya itu pokoknya ndek bawah jempol ya apa bahasa Indonesiane apa jempol ngono lho. Itu di bawah itu kena paku. Tapi ternyata itu kita bawa ke puskesmas, ternyata kan gula darahnya udah 300 berapa gitu loh. Cilik. Umurnya 38 sekarang. 38. Waktu aku nemu itu 38. Si jadi, Agus itu? Agus itu ya wawahe gede, lemu gendut. Tadi memang kopen nang pasar ki kopen. Itu wis bengkak. Lah kok dia tinggal di pasar kenapa? Engko sik ki ono urutane. Oh ya, aku ngrungokke sik Pak. Aku ndek kon cerita. Buat kalian yang sudah tahu videonya Mas Agus dengan Mbak Sinyo yang viral itu, ini cerita yang eksklusif dari penemunya. Kalian simak. Jadi kalau kalian ditanya-tanya nanti, ini loh yang menemukan aslinya itu ini. Mbak Sinyo ini. Lanjut Mbak Sinyo. Nah, itu aku terus ke pasar, itu dibantu sama Mas Tri dan ibu-ibu pasar. Kita bawa ke puskesmas. Alhamdulillah kita bisa masuk ke puskesmas itu kita di puskesmas Pleret Bantul. Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak. Terus pakai kis berarti? Enggak, pokoknya ada dari petugas di sana yang memang ngebantu gitu loh. Pokoknya wis ono dalane ngono lah. Terus udah kita periksa ke sana dengan ini nanti sekitar 2 atau 3 hari sekali perban kan harus diganti itu sama apa ikune diperes ngono lho Mas. Jadi nanahan ngono lho Mas. Jadi aku ke sana. Ya, terus. Lah piye ya, terus Mbak. Bahasa apa to nek kuwi iki? Bernanah. Ayo padha wae to. Ayo ngono kuwi. Nah, terus aku ke sana itu gantian sama ibu yang pasar gitu. Kadang Mbak Sinyo ini udah diganti perbannya sama ibu ini kan gitu. Alhamdulillah berarti aku enggak ke sana. Terus nanti aku ke sana lagi yo ambek ibu iku. Ya tak tegel-tegelno Mas. Aku biasanya iku kan nek ngurusi ODGJ itu kan mereka yang kotor karena enggak mandi ya, bukan kayak gini ya, tapi ya wis tak tegel-tegelno. Sampai tak plotot ngono lah. Plotot ya apa bahasa Indonesiane ya Allah. Sampai kamu pokoknya tak bersihin, tak ganti perban. Terus video pertama masih sepi. Belum ada komen yang mengenali dan itu pun aku harapannya tipis. Karena dari cerita ibu pasar itu kan Mas Agus itu masuk ke pasar itu masih kecil sekitar umur 7 tahun 8 tahun dengan membawa
mainan itu loh, trek-trekan ngono digeret ngono. Nah, dan clue yang aku dapat itu cuma nama ibunya Mini, nama Kang Mase Damar. Dari siapa itu? Dari Agus. Agus Omae, masih ingat gitu. Iya, cuman itu dari kecil cuman itu yang diomongin. Ibuku jenenge Mini. Oh, ibuku jenenge Mini. Pakai on enggak? Pakai on enggak? Ora. Kalau pakai on kan jadinya minion gitu ya Mas ya. Ora. Oh, enggak. Rumahnya Kelepu. Wah, lah aku bercandaan loh ini. Kelepu itu kan aku searching di Google Map itu adanya di Wonosari, Gunung Kidul. Terus? Lah aku pos ke sana. Sampai ke situ tuh jalan kaki. Bocah itu? Ya kemungkinan iya. Duh Gusti nganti tiba gitu ya Allah. Iya. Tiba lagi. Tiba dewe lu bayang lo. Terus video kedua belum lagi. Setelah video ketiga itu baru ada komen. Itu aku udah gini, agak mungkin lah iki dikenali karena kan aku ngeleng-ngeleng apa aku dewe Mas. Jadi aku itu waktu kelas 1 SD itu ditakoki jenenge ibumu sapa ngono aku gak ngerti loh. Ya mungkin karena aku ya kok ora pinter toh. Oh ya. Dari sini kita sudah tahu ya bahwa anak kelas 1 SD aja ditanya ibunya siapa dia aja enggak. Kamu enggak tahu nyo? Ora ngerti mbiyen. Jujur aku kurang pinter nek sekolah Mas. Aku kudu piye? Iki aku tuh wajah iba atau wajah pengen nganyelke ngono lho. Aku bingung kan dia. Kalau aku nek gembes ngomong gembes ngono ora usah gengsi ditonton wong akeh. Terus, Mbak. Terus aku udah sempet nemui seseorang. Intinya malam itu aku ketemu pokoknya adalah seseorang di Bantul yang pokoknya intinya Bu aku minta tolong dibukakan pintu ke Dinsos. Karena aku nemu ODGJ ini kayaknya harapan untuk dikenali kan sangat kecil gitu kan. Dengan kondisinya sakit mbok njaluk tulung lah. Dikasihlah tempat untuk ke Dinsos. Kan gitu loh. Intinya biar dia ada tempat yang lebih layak. Dinsos mana itu? Dinsos Bantul. Dinsos Bantul. Tapi terus tengah malam itu banyak telepon masuk. Tetangga-tetangganya Agus, sedulure sama Pak Kanit Jarsenya sana. Terus Mbak minta tolong itu dicek ada bekas luka di bawah lutut sama pitak di kepala apa enggak. Wes aku biasanya tangi awan, wah aku tangi esuk Mas. Tangi esuk itu harapanku wis tekan pasar gitu loh. Sekalian pas jadwalnya kontrol. Aja aku merinding loh ini. Sumpah. Terus itu aku fokus ya udahlah kontrol dulu karena puskesmasnya jamnya terbatas ya. Kontrol dulu nanti pulang dari puskesmas baru kita cek itu bekas lukanya kan. Habis kontrol kita bawa pulang ke pasar, kita cek memang ada. Tapi nek nggak kepala kan wis samar ya wis sak mono tahun toh Mas. Yeah. Terus telepon lagi itu waktu aku baru beliin makan. Itu Kanit ya? Ada Pak Kanit sama ada yang namanya Kanit Mas Jainal. Bukan sana. Klaten. Oh Klaten. Iya. Mas Jainal itu tetangga juga sedulure Mas Agus. Terus? Jadi ceritanya, lu Mas yakin ini keluarganya kan gitu kan. Dulu hilangnya sejak umur berapa? Masih kecil kelas 1 SD Om Mbak. Ceritanya itu dulu kabur karena mau disunat, dia takut. Lah aku terus wes melaju aku mlebu pasar. Sebentarnya, ngomong-ngomong disunat lagi takut ini tadi ada saya tak lihat viewers gitu. Buat cowok-cowok di sini yang belum sunat ya kan, jangan takut dan jangan kabur ya. Tenang, ngomong sama Sinyo nanti disunatin sama Sinyo. Tenang, santai. Lanjutnya. Nah itu terus akhirnya aku iki. Yang tadinya kan baru Mas Zainal bilang 90% niki Agus Mas, Mbak gitu kan. Terus akhirnya aku nanya ke ibu-ibu yang di sana itu yang udah sepuh itu dari memang wis ngupeni Agus saka cilik gitu kan. Yang di pasar? Yang di pasar. Oh keluarga pasar KPI luar biasa Mas. Bagus. Wah kebetulan itu kan pacarnya nang desa, pasar cilik. Jadi kan keluarganya bukan pasar gede gitu loh. Jadi memang uangnya apik kabeh Mas ya Allah. Aku merinding loh sumpah. Jadi Agus itu di situ dirawat sama mereka diserawat gitu. Sama mereka gitu loh. Ya bener dek turunin nang pasar, cuman untuk makan enggak pernah kekurangan. Makanya Mas Agus jadi lemu kaya ngono memang kopen tenan gitu loh. Oh, oke. Okay. Jadi apa sih ya? Sampai Mas Agus itu bukannya enggak punya keluarga ya Mbak Sinyo, dia keluarganya ada 150. Beda sama Mbak Sinyo itu paling keluargamu piro telu toh. Maksudnya 150? Jadi warga pasar itu kan anggotanya ada 150. Okay, itu keluarganya Agus kabeh gitu loh. Oke. Dan sini wis memang ya Allah wis luar biasa pokoknya barokah lah buat keluarga pasar kepek ya aku main nangis nek ngonyen ditake. Tapi dari sini aku belajar
Belajar loh bahwa kita tuh tidak perlu takut untuk tidak bisa makan. Iya, Betul nggak sih ya? iya, karena kita yakin banyak orang-orang baik di sekitar Iya, kita. benar. Yakin, pasti banyak orang-orang baik. Terus habis itu aku, Bu, jenengan kan waktu dari Agus kecil kan sok ngedusi Agus. Nyun sewu, udah sunat belum? Oh. Belum, Mbak. Lebih yakinnya lagi di situ ada Mas Atemo, ada Pak Yadi, ada Mas Tri. Mas Tri minta tolong dicek sekarang. Nyun sewu loh, kalau ODGJ aku berani ngecek sendiri karena dia nggak ada rasa malu ya. Tapi Mas Agus itu catatan Mas Agus bukan ODGJ ya. Oh iya. Dia bukan ODGJ. Cuman lebih Masih ke normal. berkebutuhan khusus. Oh. Dia bukan oke. ODGJ. Oke. Makanya tak suruh ngeceknya Mas Atemo, Mas Tri dan yang cowok-cowok. Dan Iya. fik belum sunat. Wes nang kono wis nangis kabeh. Alhamdulillah berarti iki fik Agus. Oh. Makanya Terus? yo wis pagi itu piye carane ayo gendang Agus diterke Bali. Ini Mas admin, Bu, ini yang tapping dibalesi, Mas. Oh. Mesake loh itu yang tapping dibalesi. Yang tapping dibalesi sama Mas Ganda ya ini nanti ya. Teman-teman yang mau nanya nanti di keep dulu nanti Jadi tak aku sampaikan. malah nyawang rume. Carama kita nggak diundang sebagai ODGJ-nya. Oh. Mbak Sinyo kalau udah dapat ODGJ, ODG-nya ditempati di mana untuk dirawat atau diurus. Nah ini aku sebenarnya pengen ini kadang-kadang memang di situ ya netizen gitu ya bebas lah, nek arep komentar apapun bebas ya. Jadi kadang Mbak Sinyo ngebantu kok cuma sampai di situ, gak total gitu loh. Ya kemampuanku cuma sampai di situ gitu loh. Jadi memang aku itu memang kemana-mana aku selalu bawa ini. Ini ya tasku. Apa itu? Aku tuh kalau pergi kemana-mana selalu, aduh alah ketindihan. Itu loh kursimu kapian no Mas. Ganti. Wis sambat wae tak uncalke lho, Nyo. Loh ini malah mlebu nih. Nah. Aku tuh kemana-mana selalu bawa ini. Iki isine alat cukur, alat mandi, Oh iya, sama coba baju lihat. ganti. Wah, mosok Kamu ditok kemana-mana? foto. Nggak apa-apa, Kemana-mana no? pasti bawa. Jadi kalau di Ini yang jalan, buat ngerawat mereka gitu. iya kalau di jalan itu nemu, itu langsung aku bisa deketin dia, aku bersihin. Nah, misalkan ini, yo, iki alat cukur rasa dibuka. Oh iya. Rasa dibuka soalnya engko tanganmu reget. Celana, kaos. Itu untuk ODGJ. oke. Ya, Dan kemana-mana kemana-mana pasti bawa aku. Kemana-mana pasti bawa. Prepare. Soalnya kan kita ODGJ itu gak iso dijai kencan kaya awakmu, Mas. Jadi memang gak iso janjian. kalian rungokno ae dhewe arep lunga sing ribut ae dhewe sing nggawa tas, make up dan lain-lain. Aku ndak ada. Aku Mbak nggak pernah Sinyo make sing up. dibawa alat cukur, celana, baju buat Sabun. ODGJ dan barangkali menemukan mereka di jalan gitu. Iya, karena kita nggak bisa kalau kita sengaja hunting itu kadang sedino sok gak nemu. Aku ini bingung harap terharu apa harap ngopo aku bingung. Jengkel, iki. Heeh. jengkel Mas. Kok enek. Tapi Hati-hati kenapa loh. kamu menutup diri untuk dibantu sama orang kenapa? Sebenarnya bukan menutup diri, aku merasa belum pantas aja sih. Aku merasa belum pantas. Jadi Maksudnya? ya gini Mas, kadang itu kan misalkan ada orang donasi itu amanah. Oh, abot iya. loh, jogo amanah wong ki abot. Apa? Jadi memang bukan aku nggak yakin dengan diriku sendiri, tapi apa aku wis pantas gitu loh. Jadi yo aku ngebantu semampu aku dulu, karena bagiku itu prinsipku gini. Berbagi itu bukan tentang seberapa besar dan berharganya apa yang kita beri, tapi seberapa tulus dan ikhlasnya kita dalam memberi. Apa kowe ndek mau nyobalen ono nyo? Sing apik. Berbagi itu bukan tentang seberapa besar dan berharganya apa yang kita beri, tapi seberapa tulus dan ikhlasnya kita dalam memberi. Wih, cateten cah. Cateten sing dolanan TikTok lho, cateten ora dongo. Cateten kuwi. Terus ke depan itu planningmu apa nyo? Seandainya nih Jawa Tengah gitu loh. Ini cuma seandainya ya. Seandainya berangan-angan. Kalau ada yang mau bantu dari gubernur gitu, mau nggak? Ya mesti gelem toh Mas. Mau. Ya mestilah. Kalau seandainya tak lingke ke Pak Ganjar gitu mau? Aku serius kemarin itu ini. Ini aku serius ini. aku udah dikasih nomornya Pak Ganjar tapi gak wani WA aku. Oh, nggak berani. Lancang gua mau aku. Nah, apa tak WhatsApp-kan sekarang aja nyo? Ojo Mas. Loh, enggak apa-apa. Ojo. Loh, itu lebih mengenakkan kamu membantu kamu untuk itu loh. Barangkali bisa membantu pemerintah juga untuk mengatasi kayak gini gitu loh. Tapi aku serius ini.
Ini aku lagi serius lagi iki lho iki. Ini hari ini aku serius. Serius. Enggak. Tapi mumpung Kristo serius Karena aku kan iya, jarang ngebuka Jarang siapa serius, backgroundku dan seperti apa. Tapi kalau untuk ini ya kalau kamu memang mau dibantu dan dari nanti aku follow up ke Pak Ganjar video-videomu gitu aja ya. Matur nuwun nggih Mas. Oh, Ya. berkah barokah nggih jenengan nggih. Enggak apa-apa. Amin. Barangkali nanti dari sini aku juga kecipratan. Oh ya mesti ora tak cripati ya Apa tak jenenge? sentorno. Apa ngono kuwi jenenge? Yang baik-baik itu apa? Itu berkah. Nah, itu maksud saya itu. Ya mesti Mas, mesti yo. Gusti ora sare tenan no. Nanti tak follow up ke Pak Ganjar deh. Asik. Kalau di Solo sama itu cengcai lah. Mbok aku dikenalke Mas. Sama itu Oh, ya iku lho Mas. jangan. Olah ngopo? Nanti pindah ke Cukup aku mengenal dirimu tok ya. Habis ini kamu memang sampai sekarang itu enggak rela ya aku kenal sama yang lain gitu. Habis ini ke Jakarta dia. Iya, Oh, iya. timnya di sini soalnya. Iki ono sik protes lho. Apa? Om Kristo iki layare kon benake mumet lah aku ndelok jare. Loh, ini tadi masalahnya gini yang ada di TikTok. Kalau kita potret, itu cuma ketangkap satu orang. Jelek jadinya. Makanya kita landscape, mohon maaf ketidaknyamanannya. Tapi iya, yang terpenting adalah kalian yang udah tahu ceritanya Mbak Sinyo, terus dan aku sendiri lihat secara pribadi kayak gini. Rasanya tuh kalau beliau live sekarang tuh kayaknya pengen support gitu loh. Jangan cuma nangring nyanyi doang, tapi live masih nyanyi gitu Nyonya. Aku udah nggak pernah live lagi yo. Lah kenapa? Ya alhamdulillah pengennya nanti fokus lagi ke YouTube nanti saat ya mungkin tetap kangen sama teman-teman keluarga di TikTok ya go live bareng janjian. ngono. Followersmu di TikTok piro? 24. Itu udah semuanya lari ke YouTube belum? Udah alhamdulillah. Buat Ya kalian mungkin sebagian lah. Buat kalian yang belum subscribe YouTube-nya Chess Entertainment, salah. Ya maksudnya kuwi tujuannya utama ya kuwi ya toh. Jangan lupa di subscribe. Buat kalian yang belum Chess Entertainment. Sakno lagi piro toh subscribe. Nggak apa-apa Mbak Sinyo. Ini kan YouTube kita itu bukan untuk itu tapi untuk portofolionya kita. Supaya kita bisa semakin enak berkaryanya gitu loh Mbak Sinyo. Nggih. Dari teman-teman di TikTok tak bacain pertanyaan kalian buat Mbak Sinyo. Loh lebih baik potret agak jauh kelihatan semua lah ya kakiku kelihatan loh. Loh ini yang tapping nggak ada. Oh iki mau tak jawab ya Mbak Sinyo yang ini punya yayasan atau non-Nurjana ini. Jadi memang mohon maaf karena kemampuanku memang baru sampai di situ ya. Jadi aku itu kalau habis ketemu UDGJ, habis tak bersihin, tak ajak makan gitu ya cukup resik ngono meneh, tak tinggal. Memang jujur tak tinggal di jalan itu lagi dengan aku kadang Loh kok Mas mbok tinggalan apa? Lah ya masa tak go mulih Mas? Loh tak kira itu mbok tempatkan di mana? Enggak ada. Nah, dia bisa berkeliaran. Iya, jadi itu sesuatu loh Mas. Jadi Ini piye to terus- konsepnya aku lagi ngerti loh. Lah ya Sik, itu sik, sik. makanya dibahas ya. Tak kira mbok bawa loh Nyo. Enggak, itu enggak dibawa. Jadi memang tak tinggal meneh neng kono, terus nanti kamu jangan kemana-mana ya. Kalau ada keluargamu yang mengenali, nanti kamu tak jemput lagi. Terus wanti-wanti Dia ambek, tahu kalau mbok ngomong. yo kadang ora lah, enggak semuanya bisa interaksi. Terus sama warga di sekitar, Pak nyun tulung nggih diawat-awati. Jadi nanti sewaktu-waktu dikenali sama keluarganya nanti tak ambil. Kayak gitu. Pernah aku itu yang orang Ciamis itu Berarti gini aja Mbak Sinyo. gimana? Semoga jadi jalan ya ini ya. Iya. Nanti semoga Bapak juga melihatnya. Kamu harus punya link-linknya di setiap kota. Yayasan yang menampung itu. Nanti bisa lah Kalau gampang lah. yayasan itu banyak Mas. Maksudnya yang pemerintah kok. Ya pemerintah aja ya. Jangan yang swasta. Aku rodok piye ngono enek bahas iki soalnya Lah, aku kenapa? wis pernah aku. Udah pernah? Oh ya tapi Oknum itu Mbak, oknum. Oh, Oknum. gitu ya, itu Saya oknum. pastikan yang dari saya lempeng-lempeng saja Oh nanti ya. je, soalnya aku nek kon iku aku gak mampu ya Mas. Hah? Apanya? Nek nitip-nitip ngono kuwi. Enggak, nanti biar mereka yang jemput. Ya nanti gimana lah, tak kondisikan lah pokoknya lah. Doa terbaik buat kalian. Ih, enggak mau aku. Mau doa tuh yang baik-baik, jangan yang terbaik. Kadang ada loh yang kita habis upload itu dikenali mulai golek nganti muyer-muyer. Oh iya, terus Iya, ya kita up lagi ya fotonya itu di gara-gara Facebook. kamu enggak ada Iya, kita tempat enggak tempat tampung. yang untuk
misalnya kamu menemukannya di kota Jogja, berarti kamu harus berkoordinasi dengan seenggaknya Pol PP lah yang menyiapkan itulah. Terkadang itu ya kita kan memang kalau untuk itu kan memang prosedurnya kan memang harus prosedural ya. Jadi rodok sok. Ini angel dono wae kepala dinasnya. Ngono Aku ya. rada atas lho iki. Ojo Mas, aku wedi lho mancing-mancing. Aku rada jire. Aku ki niate berbuat baik ora golek masalah, Mas. Gawe masalah. Podcastku serem loh, enggak apa-apa tapi enggak apa-apa nyo. Bagiku kita tuh maunya berbuat baik kok. Iya. Kalau memang perbuatan baik kita itu dipersulit ya berarti orang yang mempersulit itu yang tidak baik. Benar nggak sih? Iya. Kita mau menolong orang berbuat baik biar mereka ketemu keluarga, dirawat keluarga, masa dipersulit. Bagiku ya nggak masuk akal aja orang-orang kayak gitu sih. Mau ceritanya Agus Maru rampung. Oh iya lanjutnya. tekan Agus tekan temu neng pasar. Oh iya, wis dikenali toh, berarti SP gurung tetak toh mau. Terus Di TikTok kita nyapa-nyapa orang-orang di TikTok dunia. ya. Ada Cak Rama katanya mau support. Cak Rama, thank you. Kak Evelyn, thank you. Angkat aku jadi timmu, Bos. Siapa? Tenan, Opai. Jadi memang kadang banyak ya dari teman-teman viewers itu yang memang Mbak Sinyo aku mau dong jadi timnya. Cuman gini selalu aku kasih catatan bahwa melu Sinyo ki mek etuk kesel tok lho gitu loh. Gak itu apa-apa, do gelem po. Gitu loh. Berarti teman-teman yang mau ikut itu benar-benar relawan gitu ya? Romejo Diwali. Ya memang relawan. Welcome host, welcome Kak Evelyn, thank you. Kok kebalik sih lho ki do bingung lho Cak Rama yo komplain. Lola, wong ini kudunya landscape memang mbok kalian bantu. Kalian ini bikin HP ku terbalik. Kalian bantu share, bantu biar Mbak Sinyo juga dapat support nantinya, follow juga akunnya Mbak Sinyo. Kong Abi aku malah sakit leher lho. Kuwi nek Kong Abi kuwi yo jenenge kualat. Ya terus selama ini Kong Abi kan selalu bikin kita pusing oh. Tapi malam ini ini tak pastikan kamu bakal dapat sesuatu dari Mas Arianto. Asik. Mas Arianto ndi? Tak pastikan itu babis ini bakmi Jawa Bu Citro nek kowe ora ngetokke menu spesial. Wes ngomong wingi, wes ngomong. Sesuk lan nang Solo, Kristo kon ngeterke nang nggonku ngono. Tak antar amanahmu Mas Santo, tapi siap ke aku kulit semangat Mbak Sinyo, matur nuwun Kong. Bingung li maca typingan karo nyawang kamera. Sambil nunggu YouTube-nya Mbak lagi. Sinyo bukan seberapa besar kita memberi tapi seberapa tulus. Ya itu. Gunamu kok akeh gunaku typingane sithik to nyo. Aku juga pengen lihat hostnya biar enggak ketutup typing. Meh dikirim apa kue ini? Kita ke sana nanti Mas Santo. Aku bawa Mbak Sinyo ke Bu Citro nanti. Iki judulnya reuni perawat dan pasien. Sopo? Mas Arianto. Oh iya. Jadi aku tuh mantan pasien ya. Jadi buat kalian yang mau menanyakan silahkan tanya-tanya yang belum jelas atau yang pengen membantu Mbak Sinyo. Kamu nggak menerima sama sekali nggak menerima donasi gitu ya? Kalau sebenarnya sih ya kemarin sih aku udah di ini ya sama senior memang sebenarnya nggak apa-apa, cuman tinggal alokasinya. Tapi aku lebih nyaman kalau memang donasi itu dalam wujud barang, bukan rupiah. Wah itu susah nyo. Iya kemarin sempat ada ya itu ada orang. Terkadang orang baik, UGM terkadang itu, orang baik itu tapi, hanya pengen nyoh ngono. Iya kayak ya, kemarin ada, cuman langsung, aku mesti langsung aku ki wonge jireh Mas. Aku lek mbek UDGJ wani, sik diamuk kaya apa wani, ambek boyo wani. Cuma nek dititipi ngono kuwi aku wis jirih sik ngono lho. Meskipun aku enggak duwe, tapi itu uang yang memang alokasinya ke sana mesti langsung tak antekke tak nggo blonjo. Kebutuhan UDGJ. Terus mau laporkan ke mereka? Iya, aku laporan, aku bikin video. Ini aku beli kaos sekian, beli sendal, beli celana. Kayak gitu ya memang itu yang aku butuhin kan cuma itu. Nek maam kan ya kadang sangu saka omah ya iso masakane mbokku ngono ta. Aku terharu ya. Ya Allah, ya Allah. Mau berarti kamu kalau mau ada orang mau bantu DGJ lagi, kalau ada yang mau support, tapi welcome kan. Iya, matur nuwun. Kalau support fresh money, ya pasti kamu amanah. Apalagi kalau kamu pengennya dalam bentuk barang ya biar mereka. Karena kalau dalam bentuk barang mereka bingung mau belanja kayak apa. Iya, kadang ya memang kayak kemarin ada juga ya subscriberku itu dari Singapura yang beliau itu langsung memang sengaja terbang ke Jogja, itu nginep seminggu, itu khusus untuk ikut aku turun ke jalan. Oh iya. Iya,
aku dibawain kaos itu buat ODGJ sama kebutuhanku dalam seminggu itu aku ngevlog wis aku gak mikir sanggup Mas. Oh. Seminggu wis ya Allah. Beliau orang sana, suaminya orang Pakistan tapi tinggalnya memang di Singapura. Khusus pokoknya penasaran loh kayak gimana sih caramu mendekati ODGJ lah ngono lah. Aku Dia kapan bener-bener melu Ayo. Tapi kita cari ODGJ-nya dulu. Sing resik. Ya kok intine ngene ya to. Sing biar teman-teman TikTok ngerti ya to. Dadi Kristo sesuk nek demok kuwi gaya kuwi mek jas konten. Asline wis tak resik isih to. Aku ikut pengen ikut. Ada yang nanya nih Nyo. Kalau mau donasi kemana Mbak? Aduh aku rada deg-degan nek nggon urusan donasi iki. Ya nanti bisa japri ke Sinyo ya. Jadi caranya adalah ya lihat nomormu di mana? Nomorku ada di semua kolom deskripsi video YouTube. Di YouTube. Di Ada. TikTok ada? Di TikTok nggak ada. Oh jadi Mbak Kak Evelyn masuk ke linknya YouTube-nya Sinyo adalah Sinyo Official. Oh Kak Evelyn wis duwe nomorku. Oh sudah toh? Kak Evelyn yang duwe nomorku. Kak Evelyn sudah punya nomormu? Iya udah. Oh ya langsung WhatsApp Mbak Sinyo kalau pengen bantu-bantu. Ya seenggaknya kita bukan seperti yang di lagu backsoundnya kita tadinya. Apa mau? Yang buat flyer tadi loh. Oh iya. Itu batin kita, hati kita, itu kita sisihkan hanya untuk manusia satu dengan yang lainnya. Jadi rasa ikhlas, membantu, itu jauh lebih dapat. Iya. Ikhlas, intinya ki ikhlas. Awake dhewe aweh 1000 dibanding sing 1.000 tapi nek ikhlas sing 1000 ya pahalane gede sing 1000 Mas. Tapi aku juga kadang ada rasa konyol loh dengan mohon maaf teman-teman yang hampir sama kayak gini gitu. Bahkan yang mengaku-ngaku ada yang Jumat Berkah atau dan lain-lain gitu loh. Kan mereka open donasi ya kan. Iya, open donasi. Tapi ya begitulah aku gak mau. Ora usah dibahas lah Mas. Pokoknya kita melakukan kebaikan ini jangan karena pengen dinilai orang jadi baik. Tapi kan urusan ambek Gusti Allah. Itu ya. Baru kali ini loh kamu bener dari sekian lama. Pokoknya prinsipku, oh ya Allah baru kali ini aku bener. Ya prinsipku ki makanya aku mau di komen seperti apapun mau gak silakan. Mumpung komen kita bayar kan iya, gitu. Bener. Jadi yang aku pengen itu kan Gusti Allah ben ndelokke dhewe kan. Bener. Kayak gitu. Kameramenmu turun. Oh iya, kameramenku capek loh sampai mondar-mandir tidur. Ya Allah, tapi nggak apa-apa. Buat teman-teman yang ada di TikTok, ada yang mau nitip pertanyaan atau ada yang pengen lebih jelas lagi bahwa Mbak Sinyo ini adalah berarti aku bisa sebutnya relawan ya. Aku lebih suka disebut relawan. Relawan. Lah YouTuber ki tok aku wong dedet ngono ya Mas. Aktivis mungkin ya, benar. Aktivis ki nek wong pinter-pinter aku kan ra pinter. Aku rampungan wae nek omongan mbek kowe kesel ketok ya aku. Aku kesel loh ngomong mbek kowe. Tapi itu kan yang kamu harapkan toh, lek raya jalan kowe engko gak kangen aku ya toh. Lebih capek leherku katanya Cak Rama. Ora apa-apa Cak olahraga Cak. Ya nanti dikirim aja ke Jogja mampir sana. Cak Rama ya Allah. Sawi modus iku arep ngejak Kak Evelyn nang Jogja. Terus Nyo, goalmu ke depan apa? Ya aku sih berharap nanti semakin ke depan itu aku bisa lebih maksimal dalam membantu sedulur-sedulur kita yang ada di jalanan. Terus harapannya juga kan ini bisa jadi virus gitu loh, virus kebaikan maksudnya. Jadi kan aku di Jogja itu kan relawan UDGJ aku tok. Kayak di Banyumas itu ada Mas Karso, di Cikarang ada Mas Edi, daerah Jawa Tengah ada. Solo belum ada? Solo belum. Jadi harapannya nanti di setiap kota itu ada. Jadi kayak Solo enek malah judulnya Kristo UDGJ. Bahaya loh. Kan kayak aku ini kan di grup WA relawan se-Indonesia loh, Lampung, Jakarta, Bandung. Nanti di setiap kota ada itu kan lebih enak kita nge-share-nya. Oh ya, jadi komunitas. Iya, memang sekarang kan udah ada memang. Jadi misalkan aku nemu orang sini ya aku share di grup, minta tolong di-share dari sana. Aku ada satu pertanyaan yang membuat aku penasaran dari dulu. Kayak aku melihat beberapa orang yang pawang-pawang UDGJ gitu.
Itu apakah ada pegangan-pegangan gitu tuh? Kemungkinan ada mereka loh, tapi lah aku jujur. Sumpah demi Allah, aku wawaran Mas. Pokoknya intinya aku mek Tapi bismillah. ada yang mereka yang kayak gitu ada. Yo maybe ya, aku juga nggak ngerti ya. Oh penasaranku terjawab gitu loh maksudnya. Nah, aku itu lebih gini loh. Pokoknya yo karena aku nyun sewu, aku muslim ya. Jadi apa-apa iki aku bismillah. Terus habis itu dengan niat yang tulus, kita dekati ODGJ. Terus tujuannya apa ya memang iku misi kita kayak gitu. Jadi alhamdulillah loh aku ketemu ODGJ sing segala apapun iki karo aku ya klepek-klepek iki. Itu nek mbek boyo lho, nek mbek boyo ya tapi ada ODGJ yang enggak, kan ada ODGJ yang keberatan ilmu atau apa-apa yang ada. Jadi saat jadi gini, aku misalkan kan aku ini evakuasi ODGJ nih. Aku ngobrol, tak pancing ngomongan akeh ngono. Nanti waktu ngedit video itu baru aku ngeh, oh ini karena ini karena ini. Ada yang kayak kemarin itu yang orang Gresik itu. Ini kameramu krakrek ngopo toh? Terus itu dari omongannya dia kan, loh kamu kok bisa sampai sini Mas? Namanya Khalil kan. Tak tahu aku bisa terbang, aku bisa menghilang. Jadi memang iki mesti sinau tanpa guru kan ngono loh. Nah, itu tidak baik. Nggak baik. Sinau tanpa guru itu enggak baik. Iya, apalagi gurunya YouTube. Wah, tambah remuk dadel duel kalian. Iya, karena banyak di situ kan banyak yang memang tujuannya ke ini tapi ajarannya harus ke sini kan bingung. Ya, di semeh dinut kan gitu. Benar. Tapi memang yang namanya sinau apapun memang harus ada gurunya. Jadi ono sing ngarake, "Oh, kowe aja ngono. Kamu harusnya ke sini." gitu. Ya. Dan kalaupun ada apa-apa ada yang bertanggung jawab. Iya, benar. Itu. Berarti goalmu adalah membantu lebih banyak lagi. Iya. Berarti kamu berharap ODGJ tambah banyak? Yo ojo mas. Ojo. Tapi kelihatannya ini tahun-tahun dari perpolitikan loh. Oh iya. Sebelah aku no komen aku. Ini tadi sisi kemanusiaanmu, sisi pribadimu apakah? Aduh, ini aku rapenak perasaanku rapenak iki. Perasaanku Mbaknya sudah berkeluarga atau masih single? Sudah pernah mas. Oh sudah pernah berkeluarga. Ya, dan sekarang pernah. single parent. Iya sekarang aku masih gadis. Oh masih gadis. Jadi buat teman-teman di sini yang orangnya udah baik, cantik, tinggi, apa-apa mandiri, ya kurangnya cuma satu. Apa? Agak lola sedikit kalau. Iya rapopo. Loh itu kebanggaanku mas, kelebihanku di situ. Oh iya. Rada Tapi kenapa ya? Orang cantik tuh pasti lola kenapa ya? Alhamdulillah. Ica akhirnya Kristo mengakui bahwa aku cantik. Ini aku ngomongnya orang cantik mesti lola. Belum tentu tertuju sama kamu loh. Ya Allah. Terus itu tuh. Kenapa? Kenapa seperti itu ya? Barangkali netizen bisa mau jawab. Semua makhluk ciptaan Tuhan itu ada kelebihan pasti ada kekurangan. Oh iya. Ya contohnya kayak Mas Agus Dewi loh. Aku waktu SD ditanya nama ibuku aku gak ngerti loh. Mas Agus itu memorine ngene loh. Jadi waktu aku nganter dia pulang itu sampai ring road ngono. Ring road mana? Sampai ring road itu aku mbiyen nonton bis nang kene iki. Jadi dia cerita gitu loh. Dia pernah ke stasiun balapan, ya waktu melayu saka omah gara-gara arep disunat. Oh ya mau tekan kono ya. Udah Ceritane gara-gara disunat. Ceritane le melayu ceritane ibuke. Lah itu kan dia anak kecil jalan kaki yuk sampai Bantul loh Mas. Bantul. Klaten. Dari Klaten sampai Bantul. Sidowayah, Kauman Sidowayah. Ki mentale baja loh, sumpah. Wih, cah cuilik lho, nggawa truk ngono lho digeret. Itu sampai Bantul masih di bawah itu, mobil-mobilannya mainan. Astaga. Terus? Ya terus, yo keluarga kan juga memang udah nyari ya itu kemana-mana. Wong tua kayak apa ya rasanya kehilangan anak cilik mana kan gitu. Dan gak nyari lagi? Yo itu udah usaha itu sampai bertahun-tahun. Itu sampai ada kakaknya Mas Agus itu yang harus berhenti sekolah gara-gara memang fokus nyari Mas Agus. Yo, berarti udah berapa tahun? Itu Mas Agus hilang itu berarti pokoknya udah 25 tahunan. Buset. Jadi kelas 1 SD tapi umurnya sekitar ya 8 tahunan apa piro lah ngono.
Itu gara-gara ibunya kan apa sih nek rewang iki bahasa Indonesiane apa Mas? Jadi tetangganya Mas Agus namanya Mas Bendot itu disunat. Aku nek ngomong karo kowe rada mikir lho, sumpah. Sinyo bener ya, aku itu memang sinyo, rambutku pirang, jenenge sinyo ngono kuwi. Cuman kan aku LKMD Mas. Apa itu? Londo komodasi. Tapi nek ngomongnya tetep medok Mas. Rewang itu apa ya? Rewang, ya pokoknya itu loh kegiatan masak-masak itu loh yang iya pokoknya membantu. Yang ada hajat, tetangganya iya, ada iya, hajat, iya, ibu terus? itu Bu Mini itu rewang, terus Agusnya kan mainan sama teman-temannya, lah itu di apa sih di olok-olok lah. Salama lebih banyak lagi kirim kotak boknya loh ya, biar tambah rame TikToknya. Gus, sesok ganti kowe lo disunat, wes keweden. Lah malam itu juga Agus kabur. Itu sama temennya yang udah dewasa, udah gede namanya Mas Abadi. Kaburnya berdua itu ternyata. Lah yang Mas Abadinya ketemu di balapan. Kamu juga yang nemuin? Bukan, itu dulu waktu kecil. Balapan ya Solo nonyo? Iya Solo. Mereka jalan kaki dari Klaten ke balapan. Jadi lek wong tua itu kan biasanya takoke neng nggo wong pinter ngono lho Mas. Jadi kowe goleki anakmu nang balapan tapi jangan lebih dari jam 8. Terus ketemu. Ibu iki goleki. Ketemune Abadi tok iku, tapi Agusnya enggak ada. Wis digoleki sampai Boyolali, sampai Solo, sampai Jogja, wis sembarang kutha diparani. Sampai memang dan kebetulan ibunya saya keluarganya ya kaya aku Mas, wong ra mampu gitu loh. Jadi ya pokoknya usahane piye carane anaknya ketemu kan gitu loh. Jadi wis setelah sampai berapa tahun enggak ada kabar itu Mas Agus udah sempat dicoret dari kakak. Oh iya? Iya. Makanya kemarin waktu aku mulangin itu memang harus aku gandeng dari pihak Dinsos sama Dinkesnya Klaten. Memang bicaranya Mas Agus segera masuk ke kakak lagi dan Pak Lurahnya memang luar biasa. Tapi welcome kan Dinkes Klaten. Alhamdulillah itu sambutan waktu aku mulangin itu wes kaya thank you Pak Bupati Klaten, Pak Lurah, Pak Dinkes dan lain-lain. Pokoknya luar thank biasa. You ya. Iya. Itu langsung gercep ngono Mas. Jadi begitu itu langsung hari berikutnya karena kebetulan Mas Pak Lurah juga ada di situ, dari pihak Bu Bidan Puskesmas juga ada, pokoknya disambut kabeh lah. Sampai ibunya itu kan ya semaput pingsan. Ya bayangno Mas, Agus kecil. Tapi ibunya masih mengenali si Agus itu? Ya masih, kan akak sudah kenal loh. Agus sendiri ya waktu aku turun dari mobil mau masuk gang ke rumahnya, iku dek kelingan loh, iki omahe Yainal. Aku merinding loh. Wah, aku ya Allah. Iku yang nganter kan 3 mobil Mas aku. Sekitar orang 25-an. Loh, banyak mau kampanye kamu? Awalnya rencananya cuma 1-2 orang perwakilan dari Pasar Kepek. Tapi mbok-mbokane Agus ing Pasar Kepek iki nangis kabeh Mas. Jadi kaya gak ikhlas Agus tak gowo ngono lho. Pokoke kabeh melu. Udah sayang banget ya berarti. Sayang banget kaya keluarga. Terus? Jadi melu kabeh. Wis ngono nangis kabeh Mas. Terus? Dan sebelum berangkat pun ya kita ada kirim doa ya ngaji bareng, ya kayak perpisahan ngono kae nang pasar. Di pasarnya. Wis pokoke yo dadi sedulur lah. Itulah kepuasanku di sini adalah tambah sedulur Mas. Sedulurku saya kan ndi lho, Sumatera aku yang duwe sedulur, Lampung duwe sedulur. Banyak ya sedulur. Alhamdulillah sedulurku. Sedulur ketemu tua. Ya Solo aja yang belum punya saudara. Aku tau nek karo Solo iki rada mikir. Mikir aja. Gawe kopi telat tok. Terus akhirnya kamu ketemuin sama nyokape, orang tuane. Ibunya pingsan itu terus ya Agusnya ya masih shock dan kebetulan kan badannya enggak enak. Mabuk kendaraan toh. Jadi awake wis ora kepenak terus shock juga kan ya sing ngono kae lah kaya aku ngene iki lho plonga-plongo ngono kuwi. Tapi ya di rumah tapi kenal gitu. sama keluarganya. Kenal sik kelingan iki sapa Damar Kang Masih sik ngerti. Oh iya. Iya lho sik ngerti lho iki Bendot ngono ngerti kanca-kanca cilik. Oh. Ya itulah tadi Tuhan menciptakan ini umatnya itu ada kelebihan pasti ada kekurangan. Luar biasa. Ini bukti nyata kalau itu ya Tuhan tuh maha adil ya. Iya. Seperti itu. Dan kalau kamu nggak turun langsung atau kita turun langsung tuh rasanya tuh ya seperti hanya Mas Kristo kan ada kelebihan ada kekurangan yo. Iya. Rupa yo rada mesono tapi yo tetep tau panggah durung. Jangan bilang itu Mbak. Ini kita bahasnya Mbak Sinyo, bahas Mas Kristo. Oh iya. Tapi kalau ada yang mau nanya harus lewat Mbak Sinyo. Tapi poin dulu ya. Ya Allah. Aku komersil ya saya kira. Terus, YouTube-nya gagal lagi.
Oh, memorinya habis. Dicoba dulu ganti memori yang ada di sana ada, Mas. Itu loh di. Itulah kenapa aku ngevlog gak mau pakai kamera Mas Kristo. Salah. Repot. Kalau kamera itu pasti nggak mungkin habis. Mau larang gue. Nah, kamera ini mesti habis karena pendek, Pak, memorinya. Oh gitu ya. Iya. Aku nak ngevlog nganggo HP yuk Mas, luwih enak. Nah, jangan, Pak. Nanti kita fasilitasi kalau Mas. Asik. Tolong ya, ada berapa? 16 mata memandang saksi. Kristo mau memfasilitasi Sinyo Official. Amin. Kan dari berkah kita ya kan ya. Oh, dari pasti, berkahnya kita supaya kita juga lebih sukses, lebih maju lagi. Membantu orang itu kalau bisa tangan kanan memberi, tangan Gak kiri ono ilange Mas. Maksudnya? Gak ono ilange nek gak membantu orang gak ono ilange. Oh iya. Gak ono ilange itu piye maksudnya? Ya pasti nanti akan tergantikan entah dari amin. siapa, kayak Amin, itu pasti amin. ada. Walaupun kalian terkenalnya di TikTok tuh Kristo itu cuap-cuap, kalau ngomong pedes dan lain-lain, sebenarnya hatiku tuh nggak seperti itu. Itu loh memorinya di situ. Yang di TikTok kita sapa lagi Mbak Sinyo. Nggih. Loh ini kok nggak ada yang tapping yang di TikTok? Lah typing orang gak woco-woco. Ya dibaca Mbak Sinyo. Oke nanti aku japri ya. Oke Kak Evelyn, makasih berkah selalu Oh ya. thank you Kak Evelyn, thank you so much sudah membantu. Dengan membantu kita nggak kekurangan kok, ya nggak Mbak? Iya. Gak akan kekurangan. Siapa aja tuh Mbak Sinyo 16 tuh. HP ku Lola ya. Farica, ye, terima kasih adikku, sayangku. Farica itu juga sangat berjasa loh. Dia itu orang yang selalu support aku. Aku orang nangis nek ngomong kayak Caye. Oh iya, Mbak Ica tuh yang guru itu ya. Oh iya. Oh, Mas Ganda ya matur nuwun ya metu aku ra ketang metu nang Klaten kok to janjine nang Bantul. Ini tadi ceritanya ada sedikit insiden, Mbak. Iya, aku tahu. Aku juga gak tega nek balik meneh nang Bantul. Iya, jadi ceritanya itu saking penuhnya otak. Itu dompetnya ketinggalan. Terus dia balik lagi ke sini dan tidur di sini. Oh iya. Gitu. Jadi kalau mau bolak-balik lagi kan kasihan. Makanya tadi saya minta Pak Sinyo tuh kalau bisa tuh naik pesawat ke sini gitu. Aku gak enak loh. Aku difasilitasi Kristo kan numpak pesawat tapi ya lumayan to tiketnya pesawat so taksa. Aku bonceng koncoku. I love you, apa kabar sayang? Ini kok internetnya lost itu kenapa ini? Kak Jenny Pong, Bara, Sultan Janda. Ada Sultan Janda, baby cute. Makasih ya. Kacau. Chess Entertainment. Ya sik liyane kok ora kewaca ya kok ono 16 iki. Oh iya. Ini internetnya lost enggak sih? Berkah pemberian Chess Entertainment untuk Sinyo Official. Asik. Amin. Pangestu pun pokoknya. Ada yang mau nitip pertanyaan ke Mbak Sinyo? Ada yang penasaran atau apa gitu? Kalau sampai luar kota, Bandung dan lain-lain gitu gimana Mbak? Kalau dulu iya Mas, kalau dulu itu waktu masih ada almarhum itu memang aku nek weekend gitu aku ngevlognya luar kota. Dulu ya sambil pacaran ya sambil ngevlog ngono lho Mas ceritane. Mbak Sinyo pernah ngerasain pacaran juga? Alhamdulillah wis tahu Mas. Oh iya wis tahu. Halo Mbak Sinyo, Mas Kristo. Halo Lavi. Lavi itu besok ke Jogja ini. Oh ya? Iya. Saya dapat mandat mengantarkan Mbak Lavi ini keliling Jogja besok. Oh asik, besok ketemu. Ada yang mau ditanyain lagi dari teman-teman berkah pemberiannya Chess Entertainment untuk Sinyo Official. Oh Mas Opai, thank you Mas Opai. Mas Opai ini adikmu ya? Momotku. Oh Momot. Tolong kalau Mbak Sinyo live disupport mungkin dari ada kepinginan untuk membangun channel yang ada di TikTok untuk membantu teman-teman gitu nggak Nyo? Aku kalau di TikTok lebih ke apa ya hiburan sih Mas, golek konco Mas. Oh gitu. Kalau sama ini sih nge-share potongan-potongan video YouTube nanti biar kalau untuk video lengkapnya kan bisa cek di YouTube. Oh. Ya. Walaupun sekarang di YouTube tuh kecil ya. Oh, aja digoleki gede cilik Mas. Oh iya. Iya. Tapi nganyel kayak saiki YouTube kok. Ngono ya. Kayak awakmu no. Sesuai di tag dan YouTube loh kontennya Dewi. Ngelak YouTube terus. Ojo. Ada yang mau titip pertanyaan? Ini handphonenya yang error atau emang punya aku yang error ya? Aku punya aku nggak masalah. Wah ini handphonenya yang bermasalah ini memang berarti. Ini handphonenya Mas Ganda. Coba aku mantunya pakai punyamu aja Mas. Nah ini handphonenya nggak bisa-bisa dari tadi ya Mas.
pusing saya. Nah, gini kan lancar. Ponakane Om sing ayu dhewe sak TikTok. Sapa? Ica Yi. Oh, Mbak Ica tuh Oh, ponakannya. anak Ica. Ponakane Buat Juda. teman-teman di kota kalian di mana aja, kalau kita masih bisa jangkau, Mbak Sinyo masih bisa jangkau, kalau nemu ODGJ tolong lapor ke Mbak Sinyo. Iya Mbak ya. Nah kalau Mbak Sinyo lagi seandainya lagi nggak ada itu tadi, Mbak Sinyo jangan sungkan untuk WhatsApp ke Mas Kristo atau Mas Ganda. Asik. Gitu ya. Asik. Ya Jadi Allah, jangan berkah sampai barokah Kang Masku, perbuatan ya Allah. baikmu itu mandek cuman gara-gara itu gitu loh. Mudeng maksudku Mbak. Mudeng. Orang mudeng lah banding loh kayak. Loh, tapi rasane Mas dengan kondisiku seperti sekarang ini iso bantu uang ki rasane nang kene iki Enak. wah susah diungkapkan dengan kata-kata. Jadi misal aku duwe ngebantu ki ya wajar ono kan gitu ya. Tapi nek aku ra duwe kok iso bantu ki rasane lebih luar biasa gitu loh. Oh gitu. Ngono, iya. Kenapa tampilannya miring Bang? Kenapa nggak pakai landscape, tampilan landscape aja? Ini udah tak landscape-nya emang. Cuman emang tak bikin gini Mas Buaya supaya kalian pusing. Hadir. Jadi buat teman-teman di sini ya semakin banyaknya ya karena udah semakin malam kan mereka lagi longgar-longgarnya. Mbak Sinyo ini adalah seorang relawan ODGJ yang udah membantu banyak ODGJ yang ada di jalan dan tidak hanya di Jogja, semua kota ya Mbak Sinyo ya. Ya pokoknya yang terjangkau lah sama kemampuanku. Yang bisa kamu jangkau. Yang bisa aku jangkau. Dan yang Mbak Sinyo kasih juga berdasarkan apa yang Mbak Sinyo punya sendiri. Gitu. Iya. Kalau nemunya memang kebanyakan orang jauh-jauh. Ya karena memang mereka juga nggak tahu ya bisa sampai situ. Keluarganya juga nggak paham. Kayak misalkan contoh ya, yang orang Palembang ya. Dari keluarga itu memang udah semaksimal mungkin nyari. Terus? Ya kan nggak kepikiran dia bakal nyebrang pulau. Tapi buktinya tak temokin di Bantul. Itu orang Kayu Agung, Palembang. Jadi orang Palembang sana Orang nyampe Palembang. Bantul. Cuman kalau untuk orang luar pulau memang jujur itu keluarga tak suruh jemput. Aku lagi ngeterke gak kuat. Oh iya. Ongkosnya Mas. Iya benar. Iya, dijemput. Itu langsung saat itu dikenali, wah itu rodok mumet aku. Jadi posisi aku perjalanan ke Bekasi, ngantar ODGJ juga, aku nemu di Wates itu hilang 20 tahun. Ya. Aku perjalanan sampai Cirebon itu ditelepon sama keluarga yang Palembang itu. Kan aku ngupload jam 2. Selang 1 jam ndak ada, itu udah ada yang nelpon bahwa itu kakakku kan gitu kan. Wes mumet aku. Ini mamaku udah terbang mau ke Jogja. Mau jemput. Sedangkan aku posisi baru OTW mau ke Bekasi, baru sampai Cirebon. Itu sih yang saya jadikan pertanyaan. Nah, itu. Ngurus KTP-nya buat beli tiket gimana itu? Aduh aku rasa sempet takon nih Mas. Rasa sempet takon aku. Lah terus habis itu aku fokus nganter yang Bekasi nggak mau tak tinggal itu mau ikut aku lagi tapi ya carane kudu tak tinggal karena aku buru-buru harus sampai Jogja lagi kan. Wes gak nganggo leren iku, aku leren dikasih makan aja terus aku pamit langsung tolak balik aku jam 3 dari sana langsung balik Jogja. Aku minta tolong itu aku share lagi di grup Bantul. Karena aku kan ODGJ kemarin aku tinggal di tempat ada wisata ya di dekat Sungai Progo. Aku nanya warga sana, Mbak minta tolong dicek yang kemarin aku mandiin. Itu nek iso aja sampai lunga, aja do diusir. Aku kayak gitu. Ya biasa toh Mas kayak gitu kan do wedi to. Tapi ternyata udah enggak ada di lokasi. Wes mumet aku. Tak share di grup Bantul, akhirnya ada yang komen bahwa ini ada di Gua Selarong. Aduh mentok iki. Lek mlaku wis adoh meneh. Terus akhirnya minta tolong Mas diamankan dulu ya. Aku sampai minta tolong waktu itu Pak Babin itu, tapi ya karena memang nggak bisa ya kita nitip. Tapi orang-orang yang selama ini kamu mintai tolong welcome nggak sih? Nggak semuanya Mas. Ada yang nggak mau juga. Ada yang nggak mau, sedangkan kita nyari tempat untuk mandi ODGJ aja nggak semudah itu loh. Nah, mau kalian yang buat nyawer pargo, nyawer yang lain nggak jelas gitu ya, Mbak. Wis kalian limpahkan. Nyindir Cak Rama oh. Hah? Nyindir Cak Rama. Daripada kalian nyawer Iya. nggak jelas gitu, Mbak. Sebagian uang kalian sedekahkan ke sini malah jadi berkah loh. Amin. Gitu loh.
Karena kan reget Mas, ODGJ itu kan kotor. Jadi memang kadang mau buat mandi ODGJ. Makanya kalau ODGJ cowok itu memang jujur kadang aku mandinya yang misalkan di tempat terbuka pun aku ini yang penting ada air sama selang ngono to. Cuman ya sebisa mungkin nek cowok ya Mbak mandiin. Ya tak mandiin to. Serius ya aku mandiin. Cuman kan yo celonone gak tak copot Mas. Jadi memang khusus aku bersihin atas dulu. Nanti kalau bisa tak komando. Kuwi diresiki kuwi ngono. Jadi kalau cowok juga kamu mandiin atasnya doang. Iya. Terus habis mandiin kamu kasih baju, fasilitas maem. Kalau ada temen cowok ya Mas tolong dikatoki kan. Maem habis itu makan terus ngobrol, ngerokok. Biasanya ngobrol apanya? Ya kita kan nyari clue-clue Mas untuk bisa dikenali. Kayaknya misalkan dulu kayak kemarin itu, kamu orang mana? Saya orang ini Kampung Rambutan. Kalau dia nggak hafal tempatnya? Ya kita berharap dari video kita itu ada yang mengenali wajah. Karena apa yang disampaikan ODGJ itu tidak semuanya memang itu real. Kadang ya halu, ya. Aku nggak habis pikir piye ya caranya. Angel Mas, Mas Ganda tetep ra Mas. Aku mesti urung wani lho iki. Ojo kan ndak kejeron mumet kuwi malahan. Pokoke nek anu melu medon ayo ngono. Kakak Sinyo, wah banyak banget fans-fansmu Mbak Sinyo. Kakak Sinyo butuh kru cowok enggak? Aku nganggur nih. Butuh. Mas Buaya ini jangan bercandaan loh ini. Alicia. Ini orangnya lagi nggak bercanda loh. Kalau Mas Buaya mau bantu Mbak Sinyo kemana-mana silahkan. Langsung besok ke Jogja sama Mbak Sinyo. Gas banter. Tak support wis. Kita Cas Entertainment berada di belakang layarnya aja. Tapi kalau Mbak Sinyo, ya Mas ya. Lek wis resik ra apa-apa ngono ya. Pokoknya kalau Mbak Sinyo butuh apa-apa, jangan sampai perbuatan baik itu berhenti daripada kemana-mana mbok ning mas-masmu sik ngono lho. Asik. Ngono lho, bener enggak? Alhamdulillah. Nek mas-masmu iso ngewangi, nek ra iso ngewangi ya aja mbok anggap masmu ngono wae. Iya, heeh. Anggap mas wis yo aku aja. Sinyo Mas kok miring? Ya kah? Sejak tahun berapa Sinyo melakukan itu? Ini ada pertanyaan. Teteh Sinyo, iya bontot. Sejak tahun berapa? Aku awal ODGJ itu di Oktober 2019. Berarti udah 3 tahun ya? Iya 3 tahun. Biaya sendiri? Biaya sendiri. Wow. Biaya sendiri. Makanya laptopku katut, keyboardku katut, apa Mas. Tapi, iya lah. Karena kayak gini, aku tuh nggak pernah kemana-mana Mas. Aku ki wonge udik yo. Aku nggak pernah dolan-dolan pemerintah Jakarta. Kamu tuh sampai menjual laptopmu, keyboardmu hanya untuk biaya transport. Loh, misalnya aku sing tak terke yo Bojonegoro, Demak, Bekasi. Sedangkan aku kan nggak ngerti lor kidul Mas. Pokoknya intinya kadang nang kono bayar toh. Ini ada baiknya ada enggaknya loh Mbak. Iya memang. Baiknya adalah kamu rela menjual apa yang kamu senangi, apa yang kamu punya untuk kebaikan orang, untuk manfaat orang. Jeleknya adalah kamu memaksakan diri untuk membantu orang. Iya itu nggak bagus memang. Tapi yo Mas, lek kondisi memang hari ini dikenali sedangkan memang aku harus ada transport kayak gitu kan. Jadi wes gak mikir apa-apa sing tak duweni ngono. Gila. Aku speechless lagi. Kalian yang ada di sini gimana tanggapannya dengan Mbak Sinyo sampai menjual apa yang dia punya hanya untuk membantu kayak gini loh. Ya ampun, aku rasa tetep hatiku rasa apik kuwi. Aku ngerti Mas hatimu kerape. Tenang lah, hatiku tuh nggak setetek itu masalahnya. Biar kelihatan semuanya Kak. Harus kok miring? Iya Mbak Alicia. Ada yang mau titip pertanyaan Buaya tadi beneran mau jadi krunya Mbak Sinyo enggak? Kalau beneran aku gak kuat bayar Bang Buaya. Gak kuat? Gak kuat aku soalnya nek melu Sinyo ki tok kesel tok lho. Oh iya. Gak bisa ngasih apa-apa. Di sini tuh ada KUTED ini Satpol PP Bandung. Jadi mungkin kalau nanti ada orang Bandung kamu bisa langsung hubungi ke KUTED Citra di sini barangkali. Iya. Atau kalau di Bandung ada ODGJ yang tidak siap untuk ditangani langsung panggil Mbak Sinyo aja. Nah langsung buat cedai langsung lerem ngono to. Biasa nih. Kok bisa ya Sinyo ini? Apa cedai Sinyo malah wedi loh. ODGJ malah lerem. Aku pernah Mas, itu sekong rumah wis senam jantung ya. Tapi ini ODGJ dia rumahan. Jadi ada kakaknya
yang menghubungi aku. Kak Sinyo, aku punya adik ODGJ dari kecil, bisa minta tolong enggak? Minta tolong apa kayak gitu kan. Kok ODGJ dari kecil gitu? Ya dia memang udah ada gangguan dari kecil gitu loh, memang Oh ada tuh kayak gitu. ada. Loh, gangguan jiwa itu dari ya, kecil kalau aku sih lebih melihat itu namanya Mas Trisno ya, orang Kutoarjo itu kayaknya ya kayak berkebutuhan khusus ngono lah Mas. Oh, oke. Gitu. Cuman dia kan nggak pernah mau mandi, sama sekali nggak mau mandi. Kalau Lebaran mau ganti baju baru, tapi nggak mandi loh. Dan jeleknya satu, bendino dolane nang terminal sampai nang pasar, iku ngombene alkohol. Tapi doyan, karena mungkin kecekoan dari kecil ya. Iya, ya ada teman-temannya di sana kayak gitu. Makanya ya wis di samping memang ada gangguan untuk kejiwaannya ada, ketambahan kui meletre kan gitu loh. Iya, Makanya sampai hati-hati. Oh ya udah nanti kalau Mas Trisno udah pulang aja aku ke rumah, jangan Mbak, nanti saya diajar ibuku. Wes aku sampai sana wes ya Allah, wes bismillah lah. Ini, sampai bapaknya parkir ada yang hati-hati Mbak. bagus nih Nyo. Apa? Aku tertarik nih. Di Bandung banyak ODGJ. Saya juga kebetulan nangani ODGJ tapi kerjasama dengan dinas sosial. Bagaimana Mbak Cita caranya bekerja sama dengan dinas sosial? Itu pertanyaannya. Yang kedua, mau tanya pernah nggak ngerawat ODGJ sampai sembuh terus sampai dipulangkan ke keluarganya? Nah ini jadi catatan Sinyo itu tidak bisa menyembuhkan ODGJ. Karena dia masih ODGJ mungkin. Enggak. Oh. Sinyo itu hanya sebatas relawan yang bisa aku punya hati untuk bisa diterima ke saudara-saudara kita ODGJ di jalanan sehingga mereka bisa welcome sama aku dengan target utama adalah dikenali keluarga. Kalau sudah dikenali keluarga, aku pulangkan di kota manapun aku antar pulang. Nanti sampai di keluarga baru kita edukasi ke keluarga bahwa jadi, itu butuh pengobatan. I see. Jadi mungkin gini ya, Mbak Sinyo itu kontribusinya adalah dia sebagai pencari, memudahkan mencari, tapi dia tidak ada wadah untuk menyembuhkan. Nah, maka dari itu perdinasan ini Mbak Utet, perdinasan ini loh. Ingat perdinasan itu loh tak. Itu yang nanti wajib untuk membantu. Karena di pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Jadi iya, pernah aku sama almarhum itu, ndak, kamu fokus kamera, aku rapopo. Ndak itu siapa? Almarhum. Lah kok nyeluk Indah? Itu kan panggilan sayang gitu lah. Tak kira namamu tuh udah ganti Linda. Gitu. Terus ternyata begitu takjak salaman, ya Allah, gak ono perlawanan sama sekali, manut. Langsung mandi. Cuman aku minta dibeliin topi sama rokok Jarum Super. Wah, penonton kecewa. Tapi gak ada piye-piye. Mas Ganda lihat Mbak Sinyo apa pertama kali yang Mbak lihat Mbak? Mas? Apa ya? Hah? Kayak punya apa ya? Kalau saya lihat video-videonya Mbak Sinyo tuh kayak dia mendatangi ODGJ itu langsung adem. Wis. Gitu. Berarti kamu adem nggak? Kamu adem nggak? Datangin atau Mas itu pasti dibalap-balap Mas. Oh, iya. Asik. Kamu adem nggak Mas? Belakangnya Mbak Sinyo sangar-sangar loh ternyata tuh. Keren-keren. Dan rasa wis pasti ada sesuatu di belakang. Buat teman-teman indigo yang ada di sini, tak pastikan belakang Mbak Sinyo sangar-sangar. Oh. Ada pertanyaan Kak Sinyo. Apa? Kenapa kok ODGJ? Kenapa kok? Nah ini, aku suka sama pertanyaan ini. Jadi gini Mas Ganda, Mas Kristo dan semuanya, jadi kenapa ODGJ? Kalau gini loh, karena selama Minum ini. Kopi juga enggak apa-apa loh. Oh iya. Nanti yang dikira rambut sugui aku. Oh iya. Karena gini, ODGJ itu selama ini kan kebanyakan dijauhi. Ya. Siji, karena takut. Lali siji meneh. Satu, ada yang mungkin karena takut. Kedua, maaf, karena kotor, jijik. Gitu loh. Sedangkan mereka itu juga sama kayak kita loh. Podo-podo menungsone kan gitu loh. Cuman memang kebetulan mereka dapat apa sih ya? Apa tau nek ngono kuwi jenenge Mas? Apa? Ujian apa-apa ngono kuwi iya. ya. Pokoknya dikai keistimewaan seperti itu. Jadi padahal kadang mereka itu gini loh. Sampai pernah ada ODGJ itu yang orang taunya itu dia bisu.
dia bisu, keluarganya juga sama keluarganya itu dimasukin dek pondok kayak perawatan kayak gitu. Aku sampai ngomong sama keluarganya, iku orang Sumatera, Babatoman. Itu aku sampai bilang, minta tolong Pak Budi itu dia bukan ODGJ. Tapi dia itu cuma butuh tempat untuk bercerita, butuh tempat untuk ya pokoknya intinya buktine yo. Sampai tak pulangkan itu keluarganya kaget, "Loh, kamu masih iso ngomong, Bud?" Sampai ngomong ngono. Sama aku itu begitu ketemu cerita sak kabeh. Jadi karena aku di situ mendengarkan. Jadi kita memang yang harus masuk ke dunianya, bukan mereka yang kita paksa ke dunia kita. Pokoknya yo kasarane nek awake dhewe sing mlebu nang kono yo nek kabahasane Mas Kristo melu ngidan ngono ya. Ya ngono kuwi. Gitulah. Seperti itu. Ini ada jawaban dari Mbak Utet. Iya. Mbak Utet. Iya Mas, tugasku kalau ada laporan ODGJ ya kami bawa lalu langsung diserahkan ke dinas sosial. Nah, itu kenapa enggak langsung Mbak serahkan gitu itu nyu? Birokrasinya kayak apa? Iya, aku coba tak tanya. Belum dari paham. Dinas sosial yang akan menghubungi keluarganya. Nah, birokrasinya itu seperti apa, Mbak Utet? Apakah ditanya kakak dan lain-lain? Nah, malah ribet loh malah. Iya, jadi memang kadang gini Kak. Jadi aku itu dalam waktu sehari memang kan aku hari-hari ki yo buruh ya aku kerja. Jadi saat aku memang ada waktu, aku habiskan waktu itu untuk turun ke jalan untuk mencari itu ya. Jadi wes iki resik tak tinggal ganti meneh kan gitu loh. Dengan harapan nanti ya tetap aku koordinasi dengan Dinsos tapi Dinsos yang wilayah setempat alamat ini. Kayak kemarin aku sering kayak Klaten kayak gitu kemarin langsung aku menghubungi kayak Pak Joko itu ya. Aku ada nemu ini wargane jenengan kayak gitu nanti dari TKSK ya. TKSK-nya sana nanti langsung gerak. Jadi nanti lebih mudah geraknya. Kayak gitu. Kalau untuk Dinsos wilayahku memang aku jujur malah belum pernah. Aku belum pernah kerjasama dengan Dinsos di wilayahku. Karena kebetulan saya tak temukan wong Jobo kabeh Mas. Iya. Dan orang-orang luar itu malah welcome ya? Iya. Ya kebetulan nek warga kan yo mosok ya tak temu nang kono. Nah, kamu tuh gitu. Wilayahnya mana maksudnya? Aku Bantul. Oh maksudnya Bantul? Bantul Jogja iya. Bantul tuh bupati ya? Bupati, kabupaten. Kabupaten ya? Iya. Bupatinya siapa Mbak sini? Bupatinya Kang Halim. Nah, Kang Halim. Kang. Oh iya, Kang Pak Halim. Kang. Ayo toh. Mbak mau tanya kalau Mbak dapat ODGJ terus hubungi keluarganya tapi keluarganya tidak mau itu gimana? Nah itu gimana Nyum? Itu yang memang selama ini ya apa ya aku isone ya mek sedih Mas. Jadi ya itu tadi wis mentok lah usahaku untuk membantu mereka. Karena kalau untuk kamu bisa menyerahkan dia ke dinas loh. Nah itu nanti kalau misalkan ada teman-teman dari dinas yang bisa, aku kan ngerti toh Mas, aku kebanggaanku kan aku bodoh ya Mas yo. Jadi untuk yang kayak gitu-gitu prosedur-prosedur kayak gitu aku belum ini. Buat teman-teman yang ada di sini tolong di-share ke Dinsos. Mana nih ada Dinsos nggak? Atau orang-orang Dinsos? Udah gitu nggak ada yang urus. Iya jadi kadang kan orang berpikir bahwa itu memang dibuang. Tidak semua. Jadi memang keluarga itu memang udah berusaha mencari mereka dengan berbagai cara ya. Tapi yo memang ODGJ itu luar biasa lek mlaku. Yeah. Makanya ono sing ngomong to, aku jane yo kepengin isi ODGJ tapi aku wis gak kuat mlaku nyo. Nek kanca-kanca guyonan ngono. Karena ODGJ iki lek mlaku adohe kuat ngono. Iya, itu keistimewaannya loh. Iya. Buktinya dari Jakarta saya mlaku sampai Kulon Progo sampai mana kan. Kebetulan saya tak temu memang aduh. Belum pernah aku nemu orang dekat. Ya thank you loh, Mas Oka Santana. Mas Oka Santana ini juga bergerak sama kayak kamu. Oh ya? Iya, dia salah satu MC di Solo Raya juga. Oh. Dan orangnya juga senang berkegiatan sosial gitu. Jadi mungkin nanti bisa bekerja sama. Mas Oka nanti mungkin bisa bekerja sama dengan Mbak Sinyo kalau menemukan ODGJ Solo dan sekitarnya Mas Oka. Siap. Harapannya dan bentuk support apa dari Jazz Entertainment untuk Sinyo Official biar terus maju? Seiki cah. Pertanyaannya rada jero. Aku ya makasih untuk pertanyaannya. Harapannya apa gini? Harapannya dan bentuk support apa dari Jazz Entertainment untuk Sinyo Official biar bisa terus maju. Wes iki tak catat iki. Tolong di-record. Lah butuh Mbak Sinyo apa lagi? Aduh guys, aku nek ngono kuwi wis rawani jawab, Mas. Loh. Wis pokoknya aku kalau pangestune mawon nggih Mas. Kamu lagi pengen kamu lagi pengen A lah, kita ngasih B yang tidak berharga. Oh, iya.
Iya. Kan kita harus tahu yang kamu butuhkan tuh apa. Gitu loh Mas, siapa ini? Tapi yang jelas nanti Mbak Sinyo habis pulang ini bawa tripod baru. Asik. Itu yang jelas. Asik. Oh, tripodku sengkleh. Tripodku sengkleh di sini Kristo aku. Terus buat teman-teman yang 11 orang yang ada di sini dan aku masih belum tahu birokrasinya dinas ODGJ itu seperti apa dan aku pengen tahu sebenarnya supaya bisa membantu lebih dalam lagi. Tapi yang jelas apa yang saya omongin tadi Mbak Sinyo, mungkin saya akan follow up ke Pak Gub jadi supaya nanti lebih mudah jalanmu dan kalau ada apa-apa kamu langsung nanti. Kamu udah punya nomor itu juga toh? Wah, aku tak hubungi dewe. Oh, ya nanti tak intermezzo perkenalkan gitu aja dulu ya bahwa Sinyo ini adalah adik yang Dulu sangat pernah- dablek gitu kan. Pak Ganjar itu dulu pernah ikut turun ke jalan juga waktu sama Mas Adi Sinaurip. Oh iya. Iya, waktu itu evakuasi ODGJ sing banyak besi di tubuhnya. Oh, beliau baik kok orang. Oh, luar biasa. Dan responnya sangat cepat. Tenang Iya. aja. Oh. Ganteng meneh yo. Loh iya no, lah wong ponakane ganteng kok Wis. masa. Sinyal ini luar biasa. Kenapa Mas Ganda? Orang tuh kadang cuma bersimpati, Heeh. tapi nggak ada empati. Coba kayaknya tuh itu kasihan tapi nggak ada tindakan. Nih Mbak Sinyo lihat langsung tindakan. Gitu. Wah ya itu. Itu. Itu nilai plusnya Mbak Sinyo itu. Benar. Wah, sacet tas ngono. Orang bersimpati tuh banyak. Wah, kayak masak kayak ini. Tapi kan cuma omongan. Itu kan simpati. Tapi kalau empati kan langsung. Benar Mbak Sinyo. Mbak Sinyo harus itu. Elok Mbak Sinyo. Kok aku terharu ya malan ya? Terhura. Iki aku ndek mana ate mah kisinya podcastan karo aku seru ki ya tak lolok ini. Malah ra tekan ya aku dadian nih. Asik. Ah, Iki malah- lah aman. Aku wis deg-degan aku ambek Kristo iki. Berkah selalu Mas Kristo dan Jazz Entertainment. Amin. Terus apa lagi nih yang harus teman-teman mau sampaikan ke Mbak Sinyo sebelum kita mengakhiri pembicaraan kita ini? Udah 1,5 jam kita nggak berasa ini. Kalau ngomongnya gini nggak berasa loh serius. Oh iya. Ya kan udah 1,5 jam loh. SK Kecamatan Setempat. TKSK ya apa? Iya, kalau TKSK Bisa aku udah kepanjangan ini TKSK ya apa? aku lali aku Mas. Tapi TKSK ya apa? pokoknya tapi dia nek nganu kayak kader-kader ngono ki lho Mas. Sing per kecamatan itu ada TKSK. Lah ya apa itu? Saya aku penasaran Iya tak takok Google. aku yo lali Tak yo. Google. Yo. TK di Mas iki Google. Kamu tahu kepanjangan TKSK apa? Apa? Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Oh, aku lagi ngerti soalnya. Pokoknya aku ngapalke. TKSK bisanya mencari relawan-relawan seperti Mbak Sinyo untuk diajak. Oh iya, oh. Kayak Klaten itu memang bener satset ya. Kayak itu kan memang harus langsung aku bawa ke RSJ, tapi kan nggak punya identitas karena hilangnya udah puluhan tahun. Karena dikenali, terus malam, dalam waktu semalam loh Mas. Aku malam hubungan sama TKSK Klaten itu Wonosari, terus sama Pak Kepala Dinsos untuk tim booster UDGJ. Terus? Paginya itu tak anter, itu mbaknya yang di hutan itu tak anter, terus dijemput anaknya. Berikut di ini perwakilan dari TKSK sama Dinsos. Wes digawekne surat kayak KTP sementara, terus keterangan tidak mampu dan ngono lho. Pokoknya sing iso tak nggo dalan, aku nglebokne dia ke RSJ. Oh. Langsung diantar. Jadi langsung pagi gasik set-set nang kelurahan. Oh berarti kalau tidak diterima di Dinkes itu kuncinya di TKSK itu tadi ya? Ya memang itu yang menjembatani kita ke Dinsos. Oh jadi mending langsung ke Bu Lurah atau Pak Lurahnya gitu langsung gitu. Iya, lebih bagus ya? itu bisa. Nah, soalnya kita nggak ngerti ya TKSK ini sopo kan nggak ngerti. Oh, Nanti kan dipanggil no. Ya. Ya pokoknya Mbak Sinyo sukses selalu. Tak terasa sudah menjelang 1,5 jam kita Oh, iya. ngobrol-ngobrol. Kalau TKSK Terus ini mumpung belum saya offin ini mungkin ada pertanyaan Bang Buaya, Bang Buaya, Kak Utet, Kak Triana, Kak Nazril, Kak Dita, Kak Anika mungkin ada yang mau ditanyakan. Saran aku lebih baik kalian gunakan kesempatan kalian sekecil mungkin atau memberi itu tidak tergantung dari besar kecilnya tadi ya Mbak Kristi. Iya.
Tapi Berbagi seberapa itu bukan apa? tentang seberapa besar dan berharganya apa yang kita beri, Heeh. tapi seberapa tulus dan ikhlasnya kita dalam memberi. Itu Sinyo Official 2023. Asik. Quote-nya Sinyo. Tuh, dengerin itu. Ulang. Ulang. Oh, baleni, Mbak. Ulang. Ini nih, baleni. Apa tadi, Mbak? Berbagi itu bukan tentang seberapa besar dan berharganya apa yang kita beri, tapi seberapa tulus dan ikhlasnya kita dalam memberi. Aku langsung luluh, aku sumpah. Aduh. Aku langsung luluh ini. Ini emang HP-nya miring layarnya apa HP-ku loh. Baru masuk aja udah komentar loh. Ini baru masuk nyawer enggak, bantu support enggak, malah komentar loh Mbak Dita ini. Udah cukup masih pertanyaanku, senang sekali sharingnya dengan Mbak Sinyo. Kembali kasih, semoga kali ini roomnya Kristo agak sedikit bermanfaat ya. Amin. Kaya wong lek ngene, kaya wong lek apa tadi? Iki juda iki ora cetha nek komen. Nah, yang penting kalian kalau mau bantu, mau berbagi, mau bantu support ke Mbak Sinyo, langsung kalian lihat nomornya Mbak Sinyo di YouTube-nya Mbak Sinyo. Nggak mandang besar kecil, tapi yang pasti bantuan kalian akan sangat bermanfaat nanti buat perjalanannya Mbak Sinyo untuk Amin. berbagi sama ODGJ. Nggak hanya ODGJ toh Mbak? Kalau Ya ada apa pokoknya gitu. OT, ODGJ, orang-orang yang terlantar di jalanan. Oh, kayak orang pengamen gitu juga. Oh enggak. Lah, Enggak, lek pengamen itu belum tentu terlantar. Kadang iku nggo kegiatan lho. Apa Kadang iya? sangune pengamen karo sanguku ke pengamen no, Mas. oh iya toh. Oh. Wah, kita salah berarti ngasih mereka ya. Duh, tenan loh. Tapi tenan loh. Kenapa Masih- kayak itu kan ya juga kan. Masnya mau nanganin ODGJ. Nah, itu pertanyaan yang bagus ini. Nanti kalau Sinyo nemu ODGJ di daerah Solo atau Jogja dan sekitarnya, semoga saya bisa ikut andil. Duh, Saya Solo hanya- kemarin ada loh info. Ayo, gas. Lah iya, permasalahannya itu saya belum siap mentalnya Mbak Sinyo. Ono iki ayo, gas. Saya takut Mas Ian. Loh, Bukan- kamu di belakang aja, maksudnya nonton tok gitu loh, nonton tok. Piye to carane sinyalnya nyerai kayak gitu loh. Oh iya. Oh, gak penasaran toh. Kemarin saya lihat ada di situ Mbak. Banyak. Tapi warga bukan. Kalau warga memang aku enggak. Warga itu maksudnya gimana? Warga setempat. Wah, saya enggak tahu, saya belum Karena sempat kebetulan nanya. gini loh, Oh, niat dekat baik aja kita. takut masa mau nanya Mbak. Niat baik kita itu kan belum tentu bisa diterima oleh beberapa orang gitu loh. Jadi kadang keluarganya kan ada yang enggak suka, ada yang enggak boleh. Terus beberapa kali lah Mas aku nemu kayak gitu tuh. Kalau memang warga, aku biasanya kalau ada info ini warga sekitar apa bukan kayak gitu. Kalau bukan aku berani, tapi kalau memang warga aku enggak mau. Kalau keluarga itu harus memang permintaan dari keluarga. Dinkes di Solo tuh letaknya di daerah mau ke UNS sana loh. Aku pernah nih ada pengalaman, aku lagi naik motor nih. Dia ada bapak nih, bapak-bapak udah sepuh banget bawa karung-karung 2 gitu loh. Oh, ini pengalaman pribadi ya, bawa kalung-kalung 2 itu. Aku lewat sama bapaknya, gitu udah ngelewat. Hatiku ngomong, kok aku pengen balik ya? Tak balikin lagi nih. Saya tak samperin. Bapak mau kemana Pak? Tak gitu. Diem dia. Bapak mau kemana? Mau jalan sampai UNS sana Mas. Padahal itu di Solo Square, jauhnya bukan main tuh kalau kamu ke UNS. Udah naik sama saya aja. Dia bawa karung-karung. Sampai di motor tuh tak wawancarai gitu, tak ajak ngobrol gitu. Bapak dari mana? Keliling Mas. Loh apa nggak punya keluarga? Punya. Anak-anak jenengan teng pundi? Ya ada Mas, udah sukses-sukses. Loh kok jenengan mboten tumpun anake jenengan? Enggak mau ikut anak-anaknya jenengan? Enggak Mas. Tapi terkadang yang jadi pelajaran adalah terkadang ketika kita sudah tua nanti atau apa gitu, kalau udah sepuh tuh ada rasa keinginan pengen nyendiri gitu loh daripada ngerepotin anak-anaknya gitu. Ada juga yang kayak gitu. Dan dia rela untuk tinggal di dinas kesehatan, sosial di situ. Ada. Dan akhirnya tak gojekin ke sana, nggak tak anterin, tak gojekin. Oh, tak pikir tak bonceng no Mas. Nah, tak bawa ke sini toh, bawa ke sini, tak kasih makan, tak kasih minum, tak ajak ngobrol bentar, baru itu, Bapak nyun ngapunten, kalau gojekin kerso tak.
Oh enggak apa-apa Mas, akhirnya tak gojekin gitu. Ya Allah, ternyata Mas Kristo baik juga ya. Nah, ini Ya tadi Allah, cuman kamu itu juga kok, punya kamuflase ini. ini tadi. Oh, wes rasito Mas, rasito. Nah, pembahasan tentang ODGJ cek di YouTube Sinyo Official. Mas Buaya Laut kalau mau benar-benar mau jadi timnya Mbak Sinyo dengan senang hati, Buaya Laut mau ke sini. Oh ya? Iya, karena dia Saya gaji kok ya Mas. dia seorang enggak apa-apa. Oh, iya. Enggak apa-apa. Iya. Dia seorang itu kapal itu loh, pelayar. Oh. Dia seorang pelayar dan dia mau off di Februari ini mau pulang. Ya semoga apa yang dia omongkan mau main ke sini segera direalisasikan. Amin. Dan nanti akan tak bawa ketemu Mbak Sinyo, barangkali bisa bantu-bantu Mbak Sinyo nanti. Siap. Oke. Closing nggih. Nggih. Bingung mau tanya apa, pengennya ada di sana langsung nanya-nanya. Oh, pengennya langsung nanya-nanya. Oh iya. Wah, kalau ada di sini bahaya loh. Oh ngono ya, jika Bahaya. buayanya keluar. Ya, aku bukan pawang buaya loh. Itu tadi kan statement quote dari Mbak Sinyo yang itu kan udah. Ada quote lagi nggak untuk penutup atau pesan-pesan moral buat teman-teman? Gini, kadang ini catatan untuk keluarga-keluarga ODGJ yang kadang menolak keluarganya untuk kita pulangkan. Kadang ada yang malu. ODGJ itu bukan aib ya. Mereka itu juga sama seperti kita, cuman memang yo dikasih apa sih kok ngono kuwi yo memang kita sebagai keluarga itu memang harus kita rangkul, kita sayang, ojo malah didoi-didoi kan gitu loh. Oh iya benar. Karena memang apa ya faktor kesembuhan ODGJ itu yang utama itu dari keluarga. Tapi itu susah loh Mbak Sinyo. Iya, cuman merawat ODGJ itu juga nggak segampang teori. Orang ya, nggak jadi. ODGJ aja, orang yang sadar aja susah. loh. apa meneh Apalagi ODGJ lah Iya, itu. makanya kalau memang keluarga udah angkat tangan ya sudah. Itu keputusan kembali lagi ke keluarga. Tapi bagaimanapun jangan sampai Kalau keluarga bisa, itu jangan tidak- malu. Iya. Punya keluarga ODGJ. Nggak akan terputus kok. Mau bagaimanapun dia tetap keluarga Iya, kok, ya kan? mau sampai kapanpun itu tetap Lebih baik keluarga. dirangkul, kalau bisa didandani ya didandani, Iya. ya kan ya. Karena memang banyak kan ODGJ yang sembuh memang banyak loh. Banyak sekali, makanya yang kemarin udah sempat kenal aku kayak gitu. Sembuh. Sekarang Ada yang sembuh? Oh banyak. Terus ketemu jenengan. Kadang video call kan sampai sekarang masih kontak-kontak. Oh bawa HP mereka. Keluargane toh Mas, keluargane tapi yang mas-mas Aku itu salah terus toh. mungkin sama ibunya, sama adiknya aku video call tapi dia enggak pernah berani. Yo isin toh Mas, aku biar didusi sinyo toh. Oh Sekarang cowok. cowok, kebanyakan cowok Mas, kebanyakan cowok. Dan dia apa? Ada keluarga yang ada feedback atau apa gitu? Aku kalau selama ini memang apa ya, kebahagiaanku itu saat melihat keluarganya itu nangis-nangis bahagia karena setelah puluhan tahun terpisah. Jadi kadang ada Mas, mereka niatnya baik yo. Aku ado-ado ngeterke, engko disodori, nyun sewu. Saya ndak nerima itu. Memang aku ikhlas tulus ngantar mereka, tapi kayak kemarin ya ke Demak itu, sampai dipeksa-peksa, ampun, matur nuwun. Tapi nek aku digawani kerupuk apa sih ya kerupuk nek berupa makanan tak gowo Mas, tak nggo ngemili nang dalan. Tapi nek amplop ora lah. Apalagi mereka juga sama kayak aku loh. Ya wong pas-pasan wong ora duwe gitu loh. Ora lah aku gitu loh. Ya. Closing statement dari Kristo adalah Mbak Sinyo bukan orang yang punya, dia orang yang sederhana. Dia rela menjual apa yang dia punya hanya untuk membantu orang. Kita dapat pelajaran dari situ bahwa ketulusan hati, kerelaan hati, keikhlasan hati, kenyamanan hati itu jadi tujuan hidup kita hidup di dunia ini. Jadi bukan hanya materi, dan materi. Ingat itu cewek-cewek yang ngejar materi. Wah, Yes. dalam nggak aku? Slogan Sinyo Official seperti slogannya Sinyo Official ya. Apa tuh? Intinya jangan pernah lelah berbagi, memanusiakan manusia. Kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi. Asik. Thank you Sinyo. Pokoknya sukses buat Sinyo Official. Amin. Buat Mas Kristo juga Nji, sehat selalu, Semoga sukses selalu. besok kita bisa besok kita ke Jogja koknya. Asik. Besok kita jalan-jalan ya. Iya. Besok kita mau sowan ke tempat-tempat yang itu. Yang kita, ya. Jadi teman-teman yang ada di Jogja kalau mau bisa mau ketemu sama kita sampai Minggu Senin aku akan ada di Jogja. Oke, gua Kristo di acara ngobat, gua Kristo di acara TikTok.
See you and bye bye.